Oke, selamat datang semua. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Live Up. Salam Live Up. Salam lapang. Oke, ini adalah masterclass kita yang kedua dari Pak Subhan Rizky. Beliau adalah pakar hipnoterapi, juga pemberdayaan diri, motivator. Banyak sekali gelarnya sebenarnya. Nah, pagi ini kita akan belajar, ya, membuka sedikit pintu ilmu pengetahuan kita, ya, mengenai karir. Wow. Kenapa dipilih karir, ya? Kenapa topik pagi ini karir? Ini pagi-pagi sengaja, jamnya pun aneh ya, 8.55. Iya, Karena memang kita sebagai orang yang uh, bekerja dengan grup gitu ya, dengan suatu apa ya namanya, organisasi. Nah, ini kerap dengan uh, apa ya, schedule, mengatur jadwal. Jadi kita harus komit dengan jadwal yang kita buat sendiri, kan gitu ya. Jadi kita sedikit kasih jadwal yang agak-agak aneh. Nah, ini ilmu Mas Subhan ini, Pak Subhan ini, um, banyak sekali ya, banyak sekali ilmunya, dan bisa diterapkan di segala bidang, di segala aspek kehidupan. Pagi ini kita akan membahas mengenai bagaimana ngeboost. Ya. Booster itu apa sih artinya? Meningkatkan, mendorong, gitu, membuat lebih baik lagi, ya, karir, gitu. Yang berkarir sebagai karyawan, sebagai profesional, sebagai pengusaha pun bisa menggunakan kiat-kiat atau ilmu yang akan dibagikan pagi ini. Oke. Dengan sangat berbahagia sekali Live Up menghadirkan kembali Pak Subhan Rizky. Ayo silakan Pak Subhan, layarnya oke, untukmu. oke. Makasih Mas Erianto Rahman atas kesempatan pagi yang luar biasa dan hari ini kebetulan hari Maulid Nabi ya. Jadi alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan hari ini kita berkah belajar bersama-sama ya. Saya Amin. mulai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam warahmatullahi kabar wabarakatuh. teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat luar biasa gitu ya hari ini dan selalu bahagia dan selalu berdaya lah gitu ya. Jadi tidak loyo apapun kondisinya. Jadi apapun kondisi di luar sana atau kondisi eksternal, hati tetap senang dan bahagia ya. Oke, hari ini kita akan belajar bersama-sama sharing tentang karir booster gitu ya. Jadi percepatan atau booster itu kan cepat seperti jet, maunya seperti itu gitu ya. Nah, hari ini kita bersama-sama kurang lebih 1,5 jam ya Mas ya Iya, betul. kita sharing, kita nanti diskusi. Yang lebih bagus itu saya senangnya itu adalah interaktif, kita tanya jawab, saya minta bertanya, Anda yang menjawab, atau minimal Anda di chat Anda ketik gitu ya. Kalau Anda tidak buka speaker gitu ya. Jadi mudahnya itu kita interaktif dan saya lebih senang kalau mengajar itu interaktif. Jadi ada koneksi dan kita juga akan cepat dan secara otak pun dapat menerima pembelajaran ketika kita itu terlibat gitu ya, terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Tidak hanya mendengar, tidak hanya melihat, tapi kita terlibat sehingga dengan terlibat proses penerimaan akan masuk ke dalam otak kita dan nanti juga lebih mudah mengingatnya di memori dan untuk aplikasinya. Oke, baik Mas, kita mulai. Mungkin di-share ya Mas ya. Ya, saya share sekarang. Ya. Oke ya, jadi karir booster. Next Mas, ini sudah dikenal Mas Arianto Rahman live gitu ya. Jadi karena kita di lab up gitu ya. Jadi bagaimana caranya pun kita harus tetap di dalam kehidupan ini kalau turun mesti naik lagi ya. Jadi salah satu misi kita di lab up adalah meningkatkan hidup kita. Jadi kondisi apapun, kondisi sekarang pandemi sudah lewat gitu ya. Sekarang kita mulai lagi untuk bersiap-siap untuk live yang lebih baik, yang lebih tinggi ya daripada sebelumnya. Next Mas. Jadi perlukah kita meningkatkan karir dengan cepat gitu ya. Nah, ketika kita mau berangkat gitu ya, misalnya dari Jakarta mau kemana, ke Surabaya atau mau ke Medan atau mau ke luar negeri gitu ya. Kalau kita pakai kapal mungkin perlu waktu berhari-hari ya.
Kalau kita naik pesawat jauh lebih cepat, apalagi pakai jet. Nah, maka perlu nggak di dalam kehidupan ini uh, percepatan karir pun boleh Anda sebagai karyawan, sebagai profesional maupun pengusaha, ya. Oke, next Mas. Ini saya ada cerita gitu ya. Jadi ini ada cerita sebuah kapal, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar satu kapal di mana dia minggir gitu ya di Laut Atlantik, kerusakan. Dalam waktu kerusakan ini si kapten itu memanggil beberapa teknisi yang ahli ya, dan sampai berhari-hari, dan beberapa teknisi yang ahli ini yang sudah berpendidikan tinggi tidak dapat menemukan apa penyebab kapal ini jadi rusak ya. Jadi nggak tahu, sampai satu saat tuh dia mencari, ada kata orang sekitar bahwa ada seseorang yang begitu ahli, pengalaman, serta dia juga terbiasa untuk memperbaiki kapal uap. Nah, maka datanglah dia gitu ya. Datang, dia mengecek seluruh kapal. Setelah dicek-ceknya, hanya dalam waktu kurang lebih 15 menit gitu ya, dia menemukan kapal tersebut hidup. Kaget juga si kapten gini nih. Kenapa cepat, sedangkan banyak orang yang berpendidikan tinggi didatangkan berhari-hari nggak mampu gitu ya. Terus si teknisi yang tua ini, yang ahli tadi, juga mengeluarkan kwitansi dan mengeluarkan itu senilai $5.000 gitu ya. $5.000 kok dengan waktu sebentar seperti ini angkanya mahal gitu ya, 5.000. Terus dia rincikan bahwa $2 itu hanya untuk alat, sedangkan $4.982 itu adalah mencari titik di mana kerusakan. Nah, dari kisah tersebut adalah bagaimana kita sebenarnya adalah mencari sesuatu gitu ya, mencari sesuatu yang memang benar-benar di bidangnya, mencari orang sesuatu yang, jadi jangan mencari istilahnya kalau kita lagi ada kerusakan sesuatu atau secara mental, kita harus menemukan orang yang mampu gitu ya. Dulu zaman saya belajar terapi gitu ya, di sekitar tahun 2000-an ya, tahun 2000-an tuh orang fobia itu berbulan-bulan melakukan fobia, sampai 8 bulan baru sembuh. Nah, sekarang tuh ada teknisnya atau metodenya yang cukup 5-10 menit itu mampu keahlian salah satu orang tersebut ya. Jadi carilah yang ahli dan cepat gitu ya. Makanya Boster itu adalah salah satu untuk percepatan. Oke, next Mas. Oke ya, next. Nah, ini saya cerita tentang diri saya dulu gitu ya. Jadi perjalanan saya di karir saya dulu itu kerja pertama kali itu kerja di pabrik industri lem kayu gitu ya. Sebentar sih di IT gitu. 1,5 tahun saya berhenti. Terus saya ada punya keinginan dulu pengen kerja di bank, dan saya masuk di bank daerah ya, dan masuk sebagai IT ya, sebagai programmer pada saat itu. Nah, di sana bekerjanya juga luar biasa. Kebetulan saya punya bos yang lumayan, kalau ibarat kerja tuh harus kerja rodi. Artinya tuh gini, kerja dari jam 7:30, pulangnya tuh paling cepat jam 10 gitu ya. Dan setiap hari hampir nggak ada liburnya gitu. Dan dia kalau memerintahkan tuh nggak banyak tanya, kamu kerjakan, kamu jangan tanya, kerjakan. Nah, dari situ tuh saya tuh adalah senang, dan ini adalah satu tujuan saya untuk bekerja di bank, itu adalah satu cita-cita saya pada saat itu. Maka saya bekerja dengan sukacita gitu ya, dengan penuh motivasi dan percaya diri. Jadi saya melakukan dengan sepenuh hati, sampai pada akhirnya ya di karir saya itu saya melompat gitu ya, dari staff saya menggantikan bos saya, yang harusnya tuh dari staff ke level supervisor, ke level koordinator, supervisor, baru manajer gitu ya. Akhirnya saya alhamdulillah pada saat itu menggantikan bos saya melompat gitu. Nah, pada saat beberapa tahun kemudian saya punya gairah yang kurang, saya punya keinginan untuk, karena di dunia pemberdayaan diri saya hobi gitu ya. Saya mencari passion saya pada saat itu. Ingat sama dulu waktu Pak Tung Desemoringin cerita tentang financial revolution, cari passion kamu. Dan saya menemukan passion saya tuh di dunia pemberdayaan diri seperti ini.
Dan akhirnya saya memutuskan untuk berhenti gitu ya. Jadi saya memutuskan untuk berhenti di Banjarmasin. Saya mau pindah ke Jakarta. Saya ikut trainingnya Pak Tung yang nomor satu lah, maksudnya yang paling mahal pada situ adalah trainer firework instructor gitu ya. Saya ikut, habis saya ikut, saya langsung ngomong sama dia bahwa Pak, saya mau ikut sama Bapak, nggak usah digaji. Padahal pada saat itu saya sudah gaji sudah cukup nyaman dan lumayan lah gitu ya, dan punya keluarga. Akhirnya Pak Tung melihat kesungguhan saya, akhirnya saya diterima dan saya hijrah ke Jakarta. Nah, di Jakarta tidak serta-merta menjadi seorang pembicara, menjadi seorang trainer. Akhirnya saya ditawari oleh Pak Tung Desa Waringin, kamu nggak kerja di bank karena kamu backgroundnya bank. Saya ikut di sana, ikut tes, masuk sertifikasi direksi, dan akhirnya saya diterima. Saya kerja di Bank BPR ya, saya jadi direktur. Sambil berjalan kerja di direktur itu, saya juga mulai menjalankan tujuan saya menjadi seorang trainer. Saya belajar, akhirnya saya mulai pada saat kerja di direktur BPR itu di Tangerang ya, saya mulai lagi mengajar dan saya keliling ya. Pada saat itu saya mengajar masalah terapis gitu ya. Jadi mulai dari pemberdayaan diri sampai terapis ya. Saya sering konsultasi, ada klien-klien yang datang gitu ya ke saya gitu ya untuk fobia, stres dan segala macam. Dan setelah 6 tahun berjalan juga, kebetulan tuh ibu saya pas sakit, wah saya ini mesti ke Banjarmasin gitu. Saya harus mesti balik lagi. Jadi waktu ke Banjarmasin pun saya nggak ada kerjaan apa segala macam. Tapi karena sudah biasa, saya berani gitu ya. Terbiasa, istilah orang bilang tuh nekat lah ya, nekat gitu ya. Saya bilang nggak masalah karena sekalian mengamplikasikan ilmunya. Akhirnya saya pulang ke Banjarmasin dan pada saat itu saya pengen berbisnis properti gitu ya. Dan pada saat 2013 itu, setelah 6 tahun di Jakarta, itu properti gak rame. Nah, ketika saya mau menjalankan properti dan tanpa modal, saya nggak ketemu gitu ya, seperti agensi kayak gitu di Banjarmasin. Wah, terlalu berat di menjalankan. Akhirnya saya ketemu dengan properti lelang. Nah, di sini pas cocok background saya dari bank juga gitu ya. Akhirnya saya mau mulai dari benar-benar dari nol berbisnis properti lelang nih. Saya ada jaringan di Jakarta, ada perusahaannya, kita partner. Saya menjalankan properti lelang ini. Di pertama kali lelang itu saya pecah telur se-M lebih gitu ya. Jadi orang Jakarta kaget gitu, wah bisa dapat lebih 1 M gitu ya, lakunya gitu ya. Jadi di Banjarmasin pun saya melakukan jaringan-jaringan hubungan kepada teman-teman untuk ikut lelang gitu. Saya memberi edukasi karena bisnis properti lelang pada saat itu orang banyak nggak mengerti. Jadi saya kasih pengetahuan, saya kasih edukasi bahwa bisnis lelang ini menguntungkan gitu, properti lelang ini menguntungkan, sampai hingga hari ini saya menjalankan bisnis ini gitu ya. Sambil saya menjalankan juga pemberdayaan diri. Sebentar Next. Mas, sebentar. Ya. Saya tanya. Ya. Waktu masuk ke bisnis lelang itu, Ya. apakah sudah punya apa yang dirasakan sehingga ya hasilnya bagus ya, dapat omset sekian. Tapi apa yang dirasakan pertama kali itu, nekat saja kah atau ada perhitungan-perhitungan tertentu atau apa nih yang dirasakan saat itu? Jadi kalau pada saat itu ya tadi sebenarnya nekat Mas, ya sudah nekat tuh ya, nekat aja berani ya, artinya ya itu percaya diri lah kalau saya menyebut ya. Jadi langsung go aja gitu, ini nggak masalah. Itu bagi saya itu modal pertama lah, kita berani itu modal pertama. Habis itu saya meyakini gitu ya, saya meyakini kalau saya sungguh-sungguh ini maka pasti dapat gitu ya. Itu benar-benar kayak kalau ini hutan belantara lah sih gitu. Ini sudah lama nggak ke Banjarmasin mencari ini, jadi saya benar-benar itu mencari. Saya mencari, jadi otak saya tuh mencari apa istilahnya kreatif gitu ya. Apa aja saya hubungi, apa yang saya lakukan, saya tuh usahanya gitu ya. Ini mesti tanggung jawab saya harus melakukan ini dan ini harus berhasil gitu ya. Dan akhirnya saya tuh alhamdulillah dan kebetulan ya, karena background saya tuh karena di bank asalnya orang tahu gitu, terus juga orang tahu juga saya di Jakarta gitu ya, saya sebagai pembicara pas balik itu. Jadi saya hubungi itu teman-teman yang sudah kenal sama saya gitu ya. Oke, sebentar. Pertama, kata kunci yang saya dengar adalah berani. Ya. Kedua adalah mencoba semua celah-celah yang bisa dicoba. Ya. Ketiga adalah networking.
Ya. Oke. Nice. Silakan lanjut, Mas. Ya, jadi dari di situ ya, jadi memang orang banyak mengerti, jadi saya edukasi gitu, saya edukasi mereka bahwa bisnis selang ini menguntungkan. Itu benar-benar lahan, kalau sampai sekarang pun saya menyebutnya adalah niche market kalau di Banjarmasin gitu ya. Jadi saya berbisnis pun kalau jualan gitu, memasarkan, saya nggak yang dipublish tuh nggak. Justru saya bilangnya adalah close marketing. Marketingnya diam-diam, sembunyi-sembunyi gitu. Artinya itu kita akan mengatur gitu ya biar gitu. Jadi dia akan datang sendiri Mas. Jadi kebanyakan tuh pembeli-pembeli saya itu sudah kenal sekarang ya. Jadi saya nggak terlalu publish banget. Jadi yang kenal kalau pas ketemu mainnya touch saja gitu ya langsung tak oke, mau lah kita go gitu. Kamu Oke. mau sambil saya ajaran bisnis properti seperti apa gitu. Kalau dia Oke. mau investasi gitu. Itu Mas. Oke. Oke. Keren, Mas. Tadi di chat juga Mbak Ike bilang, iya Mas Suban hebat karena lelang itu susah. Ya baik. Oke, oke, keren, keren. Lanjut, lanjut. Ya, next Mas. Nah, jadi yang tadi pengalaman saya gitu ya. Jadi baru kita ini pengen booster. Jadi dari pengetahuan yang saya dapat, yang saya pelajari, terus aplikasi atau penerapan ilmu yang saya jalankan gini. Jadi kalau dulu saya sebagai trainer dulu ya di awal-awal mengajar tuh yang penting kita dapat pengetahuan habis itu kita ajarkan. Yang paling bagus adalah kita belajar tahu pengetahuannya terus kita praktekkan ke dalam ke dunia nyata. Jadi tahu. Jadi kalau Anda belajar tuh mencari orang yang praktisi selain dia mempunyai pengetahuan dan dia adalah melakukan gitu ya. Bukan sekedar cuman tahu doang, tapi dia mengalami, dia melakukan gitu ya. Jadi tahu seluk-beluknya gitu ya. Jadi dan sama dengan kita di karir booster gitu ya. Jadi kita mesti tahu orang itu jalan seperti apa gitu ya. Jadi dia sudah menjalankan atau tidak gitu ya, bukan sekedar teori. Kalau kita ambil teori ya banyak lah gitu ya. Itu di kuliah saja seperti itu ya. Kalau kuliah benar kita belajar. Tapi di ilmu pemberdayaan diri ini mesti orang itu melakukan gitu ya. Itu kalau dulu saya belajar NLP attitude gitu ya. Jadi kamu tidak boleh mengajar ketika kamu tidak melakukan. Itu value-nya seperti itu ditanamkan value-nya gitu ya, value. Nah, dari situ tuh saya yang akhirnya jadi ilmu-ilmu yang saya pelajari ya mulai dari komunikasi, networking gitu Mas, terus mental gitu ya. Itu negosiasi tuh keluar semua gitu. Jadi semua tuh terjalankan gitu Mas. Next Mas. Oke. Jadi ini resource of career booster. Jadi sumber daya yang ada untuk career booster gitu ya. Jadi apa sih gitu ya sumber dayanya untuk kita karir booster agar cepat karir kita ya. Yang pertama adalah self confidence ya. Self confidence itu adalah percaya diri gitu. Percaya diri kenapa ini sangat perlu. Saya adalah dulunya orang yang paling minder sekali, orang yang takut ngomong. Penampilan saya seperti apa, rupa saya seperti apa dulunya tuh nggak pede sama sekali gitu. Kalau ngomong tuh, kata orang kan kalau ngomong sama orang banyak tuh mending bunuh diri aja gitu daripada suruh ngomong kan ngomong seperti itu kan gitu ya. Ininya jadi takut dan minder gitu ya. Nah, sampai pada saat saya pembelajaran di awal-awal tahun 90 sekian gitu ya, saya belajar, Anda mesti percaya diri apapun kondisinya, apapun. Jadi baik itu kondisi Anda pada saat itu boleh dikatakan nggak punya uang, miskin, tidak ganteng, tidak cakep, atau tidak apapun, Anda percaya diri dulu, Anda percaya diri. Jadi lakukan saja gitu ya, katanya Tapi itu kan lakukan saja. Jadi Tapi kan gimana Mas? ada kiat-kiatnya dong, Mas. Karena kalau cuma self confidence tanpa kiat namanya halu, Mas. Iya, iya benar. Nah, jadi dulu tuh saya agak susah Mas waktu pertama kali gitu ya. Self confident tuh agak rupanya bertahun-tahun gitu ya saya memproses tuh. Dan dengan zaman sekarang Mas, self confident tuh sebentar aja Mas, sebentar Wih. untuk menjawab. Jadi sekarang tuh biar langsung percaya diri tuh sebentar sekarang. Kalau dulu butuh waktu, makanya saya bilang perlu cepat gitu ya seperti apa. Dengan teknik-teknik yang ya di NLP itu sangat cepat membantu untuk self confident. Ya, jadi dengan waktu cepat kita dapat percaya diri. Kita dapat mengcopy orang lain gitu ya. Jadi gini contohnya ya. Jadi contoh kalau saya beri contoh gini. Nah,
kita ini orangnya percaya diri. Jadi kita satu figur, satu model, orang yang kita percaya, yang kita kagumi, dia sangat percaya diri. Pada saat itu ya saya karena yang belajar NLP itu yang mengenalkan secara langsung adalah patung, tapi di aplikasi saya memberi contoh patung di semua ringin itu. Jadi saya lihat dia sangat percaya diri. Jadi bayangan dia itu saya masukkan ke dalam diri saya sehingga saya merasa seperti dia gitu. Jadi membayangkan seperti dia, saya berjalan seperti apa, seperti dia. Jadi istilahnya mengopi mental dia, saya copy ke dalam diri saya, ke mental saya. Langsung saya jalannya pun berubah. Jalan saya berubah, saya percaya diri, saya seperti orang sukses yang luar biasa dan kaya gitu kan, karena dia seperti itu. Langsung saya jalan. Jadi saya berani. Kalau bersuara seperti apa dia, saya lihat dia ininya seperti apa, gaya ngomongnya apa segala macam. Dan saya benar dulu pada saat itu adalah copy paste banget gitu ya, saya ambil. Itu sebenarnya untuk percepatan, tapi ketika Anda sudah mulai itu sendiri, Anda berubah sendiri. Self confidence-nya enggak yang seperti yang copy yang paste lagi. Itu untuk percepatan saja, untuk percepatan. Sehingga Anda lebih cepat percaya dirinya. Jadi seperti itu ininya Mas. Jadi sekarang self confidence gampang lah menurut saya, gampang. Jadi wah kalau paling lama tuh setengah hari, wah tuh lama banget gitu. 1 jam juga sudah percaya diri langsung gitu ininya. Gitu Mas. Dahsyat. Oke, lanjut. Jadi self confident ya. Jadi self confident itu adalah percaya diri, berarti berani, termasuk di self confident itu adalah berani. Kita berani apapun resikonya gitu ya. Padahal resikonya nggak mati juga gitu sebenarnya. Jadi keberanian di dalam self confident itu ada keberanian. Bagaimana kita mau dipercaya orang lain kalau kita sendiri tidak percaya diri kita, kalau kita tidak percaya diri kita gitu ya. Jadi apapun kondisinya, saya ulang ya, apapun kondisi kita, kondisi Anda, kondisi teman-teman, percaya diri itu dapat dibangun bukan karena kondisi. Percaya diri itu adalah karena proses mental doang, proses mental. Hanya lagi-lagi saya bilang ulangi, hanya proses mental ya, apapun kondisinya gitu ya. Jadi banyak orang biasa-biasa nggak taunya dapat perempuan istri yang cantik gitu, padahal dia biasa banget gitu ya. Karena kepercayaan diri dia gitu. Ketika kita percaya diri, energinya keluar gitu ya. Jadi orang dapat melihat seperti apa gitu ya. Ininya apalagi kalau kita belajar kuantum gitu ya, itu akan ketahuan kita mengirimkan sinyal vibrasi ke orang lain sehingga dia melihat kita seperti apa. Seperti itu. Ada pertanyaan mungkin saya enggak ini. Nah, kita buka nih. Ini interaktif ya, Pak Suban ya. Ya. Interaktif. Silakan kalau mau nanya. Jangan malu-malu. Ayo. Self confidence baru dibahas. Kalau nggak ada kita lanjut. Iya. Oke. Nah, high motivation gitu ya. Jadi motivasi tinggi gitu ya. Motivasi tinggi ini karena kalau kita di dalam ilmu pemberdayaan diri itu karena tujuan gitu ya. Jadi karena tujuan. Saya mengalami, saya bilang gini, ketika saya masih kerja di bank daerah tadi, itu jabatan saya sudah enak sebagai kepala bagian manajer lah. Kalau selevel itu manajer gitu ya. Manajer IT pada saat itu tuh. Nah, saya pengen pindah ke Jakarta, hijrah karena pengen menjadi seorang pembicara lah. Karena tuh menurut saya passion saya, ini jalan saya gitu, jalan saya. Nah, saya harus meninggalkan hidup yang nyaman lah pada saat itu. Maksudnya nyaman gitu ya. Artinya kan masih stabil pada saat itu tuh. Nah, dan karena saya punya motivasi tinggi gitu, karena saya pengen mencapai menjadi pembicara di Jakarta. Kalau di Banjarmasin saya nggak mungkin jadi pembicara, saya bilang. Tapi kalau di Jakarta karena luas gitu ya, karena luas jadi kita lebih enak menjalankannya. Tujuan saya adalah menjadi pembicara. Tujuan pembicara biar orang banyak termotivasi berubah dan menjadi lebih baik lah hidupnya, minimal lebih baik. Nah, itu tujuan saya satu. Dan itu motivasi saya. Dan motivasi itu gini, istilahnya saya pindah ke Jakarta tuh saya di sana nggak jelas, hutan juga gitu, artinya hutan belantara yang tahu gimana cara hidupnya. Saya belum pernah ke Jakarta, memang bolak-balik, tapi gimana menjalankan nggak tahu. Nah, saya istilahnya ada istilah di Jentukan bakar kapal. Saya bakar kapal, saya berhenti putus. Saya tuh izin sama direksi saya, Pak, saya mau berhenti, Pak, saya mau pindah ke Jakarta. Oh, sayang kamu sudah jadi manajer kabak di sini, mending kamu di sini, di sana kamu nggak jelas ya, apa nggak apa-apa. Tapi ini tujuan hidup saya, Pak, saya bilang. Ini tujuan hidup saya bilang. Saya bilang apapun yang terjadi saya harus pergi ke Jakarta. Saya pindah, saya bilang. Jadi itu bakar kapal. Ada cerita Jen kan, kalau bakar kapal tuh
menang atau mati itu ininya kan, intinya di dalam perang tuh kan kayak gitu. Jadi dia ke satu pulau, di pulau itu apa namanya musuhnya gitu ya. Jadi kapalnya dibakar. Jadi harus maju berapapun anunya prajuritnya gitu ya. Jadi menang atau mati gitu aja. Jadi model motivasinya seperti itu tuh pada saya itu. Jadi saya punya motivasi tinggi. Nah, motivasi tinggi itu karena bawaan tuh. Jadi tapi sekarang motivasi ini ya lagi-lagi ya dengan teknik gitu, dengan metode teknik NLP itu salah satunya saya belajar dalam gitu ya. Jadi motivasi dapat dibuat Mas. Jadi dapat dibuat menjadi mesin motivasi gitu. Jadi motivasi itu kan karena tujuan kita mencapai itu tujuan artinya. Atau tujuannya, oh saya pengen gini. Saya pengen kaya misalnya, pengen sukses, pengen punya uang 10 M. Nah itu kan tujuan mencapai. Tapi mau nggak kamu mencapai 10 M, tapi kamu harus cebur dulu ke laut gitu ya. Harus cebur ke laut, di sana ada hiu. Mungkin mungkin nggak jadi kali ya, nggak usah deh. Dia memungkinkan seperti itu kan, ya kayak gitu kan. Tapi kan cebur dulu gitu, harus melalui gitu. Nggak jadi tuh, nggak jadi tujuan gitu ya. Jadi artinya gini, motivasi itu ada motivasi tujuan atau mencapai, ada motivasi menghindari ketakutan. Tapi yang tadi Mas, kalau motivasi tadi gini, suruh cebur ke laut. Contoh ini ya, ini ada uang gitu ya, ini ada uang lah, atau kamu cebur ke laut, ambil dia, uangnya itu adalah cincin gitu ya, tapi bentuk uang, ambil kamu di sana dengan nilai 100 juta. Tapi di situ ada buaya, mungkin nggak mau, pasti menolak kan. Tapi seperti ini, apabila kamu nggak mau, maka ibu kamu, anak kamu, istri kamu saya bunuh. Misal kayak ini, nah itu main ekstrim kan, main ekstrim. Nah, kalau melihat tujuan angkanya mungkin enggak, tapi karena dia nggak pengen keluarganya tuh dibunuh, akhirnya dia mau saja. Nah, itu motivasi juga sebenarnya, itu motivasi menghindar kesengsaraan, menghindar kesusahan. Jadi ada dua jenis motivasi ya yang sangat kuat. Jadi motivasi menuju atau tujuan, motivasi menghindar. Nah, dua tersebut kalau kita pengen buat, kita bayangkan gitu ya, mencapai tujuan seperti apa. Jadi motivasi itu adalah motivasi tujuan mencapai gitu ya sesuatu, dan yang satu adalah menghindari. Jadi kita pengen sesuatu yang uang atau materi yang banyak, yang menghindar adalah kita nggak mau keluarga kita menderita. Jadi kita buat seperti itu. Nah, ini dapat dibuat juga mesin, saya menyebutnya mesin motivasi Mas. Kenapa gambarnya ini saya buat seperti ini ya? Ada satu yang menuju, satu yang mendorong dari belakang. Jadi, nah nanti kalau mungkin saya susah menjelaskan di sini waktunya gitu ya, mepet. Nanti mungkin ada di kelas lain yang mungkin nanti Anda boleh kita lebih sharing, apalagi one on one tuh lebih bagus gitu ya. Saya akan bangun mesin motivasi, jadi Anda tidak ketergantungan motivator gitu ya. Selama ini kan kita ketergantungan motivator, ketika ikut motivasi, wah udah senang, bahagia gitu ya. Termotivasi 5 hari, 10 hari, menurun, semakin sebulan langsung lep gitu. Ikut lagi seminar gitu kan. Nah, jadi kalau Anda punya mesin motivasi kan, Anda kapan aja on, tinggal pencet aja, go gitu kan, langsung termotivasi kan. Enak kan seperti itu gitu ya. Dari sebentar Pak Suban, dari gambar Ya. ini artinya semua kekhawatiran kita, ketakutan kita itu adalah motivasi kita ya. Iya, jadi Keren. keinginan maupun ketakutan menjadi motivasi Mas. Menjadi Wow, motivasi, itu oke. jadi motivasi Double gitu. gardan, depan ditarik, Iya, belakang didorong. iya Asik. benar gitu. Jadi nggak ada alasan lagi dong kalau kita, saya punya ketakutan ini, khawatir, nggak ada alasan ya? Nggak Enggak ada ada. Mas. Sip Iya. banget deh. Oke Mas, next. Nah, ini yang saya terapkan juga di dalam diri saya ya. Jadi kita nggak pernah berhenti belajar. Jadi proses belajar ini sampai sekarang pun saya nggak berhenti belajar. Jadi perlu belajar terus, kita mencari apa ya, pengetahuan, inovasi, apa yang ide-ide, wawasan sehingga kita terbuka gitu ya. Nah, saya mempunyai kemauan. Jadi orang yang mau sama gitu ya, mau dan mampu. Itu ya bagus sebenarnya mau. Artinya kalau mampu itu kadang-kadang dia nggak mau belajar lagi. Kalau nya mau, dia akan mau melakukan belajar apa aja dan mau melakukan gitu ya. Jadi nggak pernah berhenti. Jadi Anda belajar apapun. Jadi jangan pernah berhenti belajar gitu ya. Jadi perlu belajar. Jadi dulu orang yang saya takut juga Mas, public speaking gitu, takut. Jadi kan akhirnya saya berani aja ngomong gitu. Nah, berarti kan orang tuh asal mau berubah aja, mau belajar.
Jadi jangan bilang, oh saya nggak mampu, saya nggak mau, nggak bisa gitu. Bilang enggak, itu enggak. Anda punya modal mau aja gitu ya. Anda pasti mampu kok. Itu aja modalnya mau belajar. Nah, Anda berubah. Saya ini mulai dari bidang saya ya, tadinya tuh IT gitu, habis itu di perbankan, habis itu masuk ke dunia pemberdayaan diri. Itu kan beda Mas. Habis itu dulu di IT itu di belakang layar komputer, habis itu menjadi pindah ke properti itu kan banyak ngomong ke sana kemari, marketing, sales lah segala macam. Jadi semua itu tadinya saya nggak melakukan gitu, karena saya mau belajar dan saya mau mempraktekkan, akhirnya mampu. Nah, jadi never stop learning. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Nah, ini Anda punya resources gitu ya di dalam diri seperti itu. Jadi jalankan itu. Ya, ada tambahan sedikit nih. Saya juga punya kenalan ya, termasuk yang akan join di Live Up untuk ngajar juga ya. Dia seorang introvert awalnya, Mas. Ya, Orang introvert. Kata orang, dogmanya di masyarakat, introvert ya, itu nggak bisa ngomong gitu kan. ya. Nggak bisa public speaking. Ternyata setelah dicoba, kalau ngomong terus dia. Iya, itu kebiasaan membicara Mas, kalau ngomong nggak mau berhenti itu. Nggak pernah berhenti. Jadi Iya, dogmanya apa ya, mitos-mitos bahwa introvert itu nggak bisa ya, karir yang wow gitu, itu salah ya. ya Itu benar. mitos yang salah itu. Ya, itu saya juga nggak menganut Mas. Sama saya dulu introvert juga sama. Jadi orang tuh mampu berubah, namanya manusia itu dapat berubah dia gitu ya. Tinggal Jadi modalnya mau ya. istilah introvert jadi alasan. Saya nggak bisa Ya, sukses karena saya introvert gitu. ya gitu. Wah, jadi sekarang udah nggak ada alasan deh. Ya, benar, nggak ada alasan. Benar. Saya salah sedikit. Tadi menyinggung masalah perpindahan jalur karir ya dari Mas Subhan. Ya, Contoh hidupnya begitu. Ya, ini berlaku di Pak Subhan. Saya ya, juga mungkin mirip dengan Pak Subhan. ya, Akan tetapi rekan-rekan kita yang hadir pagi ini juga ingin juga nih Pak Subhan mungkin take note ya. Mereka tidak perlu keluar kerjaan, tapi mereka ingin memboost karirnya di dalam pekerjaan yang sama gitu ya. ya. Ya Jadi kan? kalau saran saya kayak gini Mas. Jadi kalau untuk saat ini gitu ya, kan setiap orang berbeda-beda keberaniannya. Jadi bukan berarti tindak pindah karir atau tindak pindah, misalnya dia di satu institusi atau perusahaan, Anda tetap di sana, tapi Anda harus cepat gitu, harus karirnya cepat naik gitu. Jadi Ya. bukan berarti harus pindah, enggak. Itu beda, jalan kita beda-beda. Tapi sama sama aja gitu ya. Kalau ada di profesional atau di perusahaan ataupun di bisnis, mana yang kira-kira Anda mau menjalankan. Jadi bukan berarti ketika Anda tetap di sana, wah itu enggak sesuai. Kan orang rata-rata pindah. Jadi jangan ikutin kalau saran saya. Jangan, ini saya cuma cerita gitu ya. Bukan berarti ikuti dengan jalan saya. Itu belum tentu cocok. Tapi yang paling penting adalah meningkatkan karir, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Jadi Anda tidak perlu Anda mesti pindah. Kalau yang sekarang ini, oke, lakukan yang di sana terbaik lah. Lakukan dengan cepat gitu. Seperti itu aja. Jadi Oke, seperti itu. Gitu Mas. oke, keren. Bisa berarti ya dalam Ya, pekerjaan sekarang. ya. Jadi rekan-rekan semua ini mengenai boosting karir yang sedang dijalani sekarang pun tidak berarti tetap bisa dilakukan gitu. Tidak berarti harus Harus keluar pindah. kalau ya harus pindah gitu ya. Oke. Ya. Nah, inisiatif gitu ya. Jadi ini di mana saja inisiatif kita harus perlu cepat tanggap sesuatu itu ya. Jadi ketika itu ada contoh, kalau kita di perusahaan atau bekerja di institusi, kita tuh jangan nunggu diperintah gitu ya. Jadi kalau perlu ambil tanggap, saya ambil nih langsung inisiatif untuk mengerjakan. Jangan main hitung-hitungan gitu ya. Oh, saya mau ngerjain dapat apa gitu ya. Jadi kalau saya gini Mas, jadi istilahnya tuh kalau gaji dikasih 100 gitu ya, 100%, kita memberi itu harus 100% lebih. Kalau perlu 200, kalau perlu 1000 gitu ya. Nah, itu adalah salah satu boosternya. Ketika itu orang akan melihat, atasan kita melihat, atau orang lain di sekitar kita melihat itu kalau bekerja seperti apa gitu ya. Itu karena kita langsung terima, nggak banyak tanya, nggak banyak alasan, langsung kerjakan, inisiatif, kerjakan dengan cepat gitu. Cepat dan benar, bukan cepat asal gitu ya. Jadi cepat dan benar. Nah, itu value-nya harus diinin gitu ya. Jadi jangan yang penting selamat deh, biar lambat. Kalau saya enggak, yang penting selamat dan cepat itu aja. Ya Seperti ini itu. kalau ini saya alami Mas. Kalau ini saya bisa refleks ke diri Ya, sendiri. Jadi ya Mas, silakan Mas. ya jadi kalau
saya setelah kejatuhan saya tahun 2004 itu saya kerja sama orang gitu ya, sama satu perusahaan. Ya istilahnya memang kalau saya betul-betul melihat di depan kepala di depan saya sendiri ya, tipe-tipe karyawan yang kalau waktunya makan siang ke kantin itu pasti yang diomongin keluhan-keluhan bosnya beginilah, kerjaan beginilah, saya harus lembur lah, lemburan belum dibayar lah gitu ya. Nah, sementara ada di kelompok meja lain yang yang diomongin itu sesuatu yang, wih aku harus segera selesaikan ini nih. Nah, dia tidak membicarakan berapa lama, kemudian dia nggak bicarakan aku nggak digaji untuk ini sebenarnya. Nah itu, jadi Ya, dua kelompok ini kira-kira di mana tempat kita ya. Nah gitu. ya, Nah ya benar-benar. ya saya beruntungnya saya di kelompok yang kedua ya, karena apa di situ saya benar-benar tidak hitung-hitungan. Ya Ya, gaji udah tetap dan nggak bisa dikurang, nggak bisa ditambah, syukur kurang nggak mungkin gitu kan, ya kan ya, udah dijanjiin begitu. Jadi tapi satu-satunya cara, saya ambil kesimpulan, satu-satunya cara untuk ngebus penghasilan yaitu dari pengebus karir. ya, Satu-satunya cara untuk ngebus karir adalah berbuat lebih. yes, Intinya gitu kan? benar. Jadi simple sekali sebenarnya. Exactly Ya, itu tepat sekali itu. ya, ingin berpenghasilan lebih, maka karirnya harus dibus, ya kan? Iya, Ngebus iya, karir, berbuat lebih iya, dari job desk kita gitu. Jadi being helpful. Dan ini juga rekan-rekan yang terdekat juga sering nanya sama saya, apa sih kiat-kiat bekerja di suatu perusahaan supaya kita tuh menjadi tim player yang baik gitu. Saya bilang sama mereka jawaban satu, be helpful, ringan tangan untuk segera menolong. Kalau iya, pekerjaanmu sudah selesai, tolong yang lain, kerjain apa lagi? Bukan iya. berarti kita mengambil alih, tapi enggak, kita ngebantu yang lain, ngebantu sesuatu yang mungkin besok baru kita kerjain sekarang gitu. Jadi seperti itu, kalau sayang situ saya alami sendiri gitu. Jadi Iya. terima kasih Mas Uban, ini bagus sekali Ya untuk makanya kan uh, cerita Mas Eri itu Eri gitu ya. Makanya kita ini cocok gitu sebenarnya Mas. Jadi tos tos tos. tes, jadi hampir sama lah saya bilang seperti itu gitu ya. Jadi kalau tadi kan ada dua kelompok, kalau saya tuh enggak. Jadi ada kelompok saya satu gitu ya. Nah, bagaimana kelompok saya ini saya bareng berempat masuk, bagaimana saya harus yang lebih dari mereka tadi. Nah, Hmm. itu kalau saya tuh kayak gitu, Mas. Jadi ada kelompok bagaimana saya harus lebih. Jadi lebih tadi bukan karena saya cari muka atau apa, tapi karena bawaan jiwa gitu ya. Artinya untuk segera untuk menyelesaikan itu cepat dan mau terus. Jadi disuruh apapun tidak memberi alasan. Yes, kalau saya juga sama teman-teman kalau Anda bekerja, yes man aja dulu saya bilang, yes man aja, kerjakan, lakukan aja kamu gitu ya. Kamu kerjakan dikasih bos, lakukan saja apapun walaupun di luar job anda lakukan saja. Itu akan membangun diri gitu. Membangun diri kita pribadi. Saya kayak gitu ininya. Itu Mas. Jadi belajarnya itu yang kita ambil ya, pembelajarannya. Ya. Berbuat Ya, lebih ada sebenarnya untuk diri sendiri juga, ya untuk pembelajaran. ya Oke. benar untuk jadi ada mahasiswa gitu kan. Saya bilang kan baru-baru tuh mahasiswa baru mau bekerja. Kamu kuliah dibayar. Sekarang bekerja digaji. Anggap saja bekerja itu adalah belajar, saya bilang. Sudah belajar kita dapat ilmu, habis itu dapat uang lagi, saya bilang. Kamu kuliah apa segala macam kan dapat dapat Ilmu. pengetahuan tapi bayar gitu. Nah, jadi anggaplah di dalam bekerja itu adalah bekerja dan belajar gitu. Jadi dapat ilmu, dapat uang gitu kan. Seperti itu kan. Iya. Dahsyat. Oke. Next, Mas. Nah, kreatif gitu ya. Jadi kita harus mesti kreatif. Jadi dari inisiatif kita kreatif seperti apa? Jadi kreatif itu adalah kalau orang bilang itu adalah kerja cerdas ya boleh dikatakan seperti itu. Bagaimana caranya ketika saya melakukan sesuatu ini adalah pertama cepat dulu saya jemputnya, mengerjakan cepat atau saya mencari peluang ini nggak berlama-lama dan diusahakan kalau bikin ini bagus kita membuat produk atau membuat pekerjaan sesempurna mungkin, sempurna lah saya menyebutnya gitu ya. Jadi kalau ditargetin itu adalah 5 jam, Anda memberinya itu adalah 2 jam. Atau ketika ada masalah kita mencari solusi apa nih biar jangan sampai sesuatu ini terjadi lagi diulang. Kalau kita ada mungkin kelalaian, kita nggak sengaja, kita cari jangan sampai itu terjadi lagi. Itu berarti kan kita harus kreatif. Kreatif itu kan berpikir seperti apa nih membuat sesuatu itu
menjadi bagus dan sempurna, menjadi lebih cepat, menjadi lebih baik. Itu kreatif gitu saya menyebutnya gitu ya. Jadi itu adalah kreasi diri, karena di dalam diri kita ini memang sudah ada jiwa kreasi, cuman masalahnya kita tidak mau memanfaatkan kreativitas kita. Jadi otak kita sudah disediakan seperti itu gitu ya. Nah, jadi Kira-kira kenapa Mas sebabnya, kenapa orang yang sebenarnya pada dasarnya kreatif tapi dia kok tidak berbuat, itu kenapa Mas kira-kira? yang pertama tuh karena memang hambatan mentalnya dia juga gitu ya, hambatan mental. Dia ya itu tidak percaya diri. Kenapa saya menyebut modal pertama tuh percaya diri Mas. Modal pertama tuh saya menyebut dia nggak percaya diri. Jadi mau apa? Saya kayak gini doang. Ngapain untuknya? Jadi sehingga dia nggak kreatif gitu, nggak kreatif. Nanti juga karirnya kayak gini doang, terima gaji, enak tidur ya. Atau mungkin dijatuhkan dengan kata-kata sendiri seperti, untuk apa sih? Emang mau jadi apa sih gitu ya? Nah, itu ada Nah, juga, itu kan sebenarnya hambatan mental juga Mas, hambatan ya mental. mental. Ya, hambatan mental juga dia. Ya mungkin karena lingkungan dia seperti itu gitu ya. Kan makanya nanti kalau ada tergabung di kelompok yang sudah jadi kayak kelompok dua Mas Eri tadi itu bagus gitu ya, membangun kita gitu kan. Tapi ada orang yang ada di tengah-tengah. Kalau saya tuh gini Mas, kalau saya ada di tengah-tengah orang yang tidak berdaya, saya mesti berdaya gitu. Jadi kayak gitu saya. Amun kita beruntung di lingkungan yang berdaya semua, itu akan memacu kita gitu kan ya. Nah, jadi Anda saat ini kebetulan di kelompok mana? Di kelompok yang pertama atau kelompok kedua? Kalau seandainya di kelompok kedua, Anda langsung ke booster lah, Anda langsung menyesuaikan dengan yang lingkungan ini. Tapi ketika Anda di lingkungan pertama seperti Mas Eri tadi banyak mengeluh, nah bagaimana Anda menjadi tidak seperti mereka? Jadi ada punya tekad gitu ya. Wah, saya nggak mau seperti mereka nih. Saya harus keluar, saya harus lebih dari dia. Ada jiwa seperti itu mentalnya gitu Mas. Jadi kreatif itu, jadi sudah tersedia, makanya resources gitu ya. Jadi sumber daya yang sudah ada sebenarnya. Jadi Tinggal pada kita dasarnya melatih. setiap manusia itu punya daya Ada, kreativitas. ada, Ya, pasti ada. pasti ada ya. Tidak Pasti ada. mungkin tidak ada. Oke. Ya, gitu. Apa tidak ada satupun alasan ya? Ya tadi makanya alasan ditiadakan Mas. Kalau dulu ada pernah belajar, buanglah alasan kamu gitu ya. Jadi kalau perlu diopkan gitu ya, diopkan gitu ya. Nggak usah dihidupin lagi tuh alasan tuh gitu ya. Di kelas Mas Uban itu ada switch off-nya ya Mas ya? Ada. Nah, ini luar biasa itu. Siapa teman-teman di sini yang ingin mempunyai switch off mental? Saya switch off ketidakberdayaan saya switch Ya. off keluhan saya switch off negativitas saya. Wah, belajar sama beliau ini. Oke. Ya, next Mas. Nah, ini satu yang menurut saya ini sebenarnya melebihi apa saya menyebutnya ya, melebihi dari motivasi gitu ya. Jadi take 100% responsibility. Jadi ambil tanggung jawab 100%. Jadi meskipun Anda terlibat sama orang lain dalam bekerja, tapi ketika mereka tidak support mencapai 100%, maka ambil alih bagaimana pekerjaan ini biar berhasil dan sempurna. Jadi kita ambil tanggung jawab 100%. Jadi apapun gitu ya. Jadi entah itu pekerjaan, entah itu apa yang kita lakukan, apapun. Kalau di dalam hidup itu kita gini ya. Contoh saya kalau sering cerita kalau masa tanggung jawab ini, saya cerita ketika kita berjalan naik kendaraan, atau naik kendaraan mobil atau naik motor, tiba-tiba Anda diserempet orang gitu ya. Nah, sebenarnya itu Anda tidak sengaja. Artinya Anda yang menyerempet itu orang lain, bukan Anda gitu. Yang salah kan biasanya adalah orang lain gitu. Nah, sebenarnya kita punya andil salah karena kita tidak waspada, lengah. Nah, artinya meski orang tuh lengah, ini tanggung jawab saya 100% atas keselamatan saya berkendara. Saya lihat kiri kanan entah seperti apa gitu ya. Itu sebenarnya dapat dilatih, penginderaan Anda tuh sebenarnya dapat otomatis nanti ketika itu Anda membiasakan value Anda adalah take atau ambil 100% tanggung jawab. Membiasakan gitu ya. Tapi ini benar-benar perlu dilatih. Tapi minimal ada punya keinginan untuk mengambil tanggung jawab 100% apapun itu ya, apapun baik itu pekerjaan maupun kegiatan, aktivitas dan segala macam ya. Saya pikir ini yang paling sulit, Mas. Iya, ini butuh proses, saya pun bertahun-tahun dan jatuh bangun Mas, jujur saya. Jadi tapi minimal dari value kita bangun, value tech 100% ini Mas, itu kita bangun dari sekarang. Ya, kalau enggak nanti kita tadi Mas, tadi kan alasan Mas. Ini kalau kita ini menyalahkan orang lain tadi alasan. Nah, tapi ini
menyalahkan orang lain itu kan kalau di lingkungan kita harus, Mas. Ya, harus. Jadi mencari kambing hitam ya kan Iya, tadi Bang harus. ngomong kan. Jadi kalau kambing hitamnya enak gitu. Kamu Jadi boleh salah, tapi bukan kamu yang salah. iya. Jadi mencari kambing hitam gitu ya. Yang penting kambingnya disembelih aja, dimakan gitu. Nah, jadi tadi kan tidak mengeluh Mas, ini tidak menyalahkan lagi. Jadi apapun, Oke. cek aja ketika Anda kena masalah, itu pasti Anda tidak mengambil tanggung jawab 100%. Anda mungkin salah, yang paling itu lalai atau lengah. Jadi kan lengah sama lalai itu kan tidak sengaja. Jadi kalau saya seperti ini, kalau di pabrik gitu, orang kerja di pabrik kan mesinnya otomatis tuh, mesin kayu gitu ya. Jadi Anda ngantuk sedikit aja, tangan putus gitu. Nah, itu kan mesin kan tidak dapat berpikir gitu. Ini ada yang ngantuk atau enggak. Nah, itu lengah atau lalai. Nah, kita berupaya untuk meminimalisir atau meniadakan kelengahan. Apalagi salah gitu. Makanya lah ambil tanggung jawab 100%. Seperti itu. Sambil boleh ya kalau ada yang bertanya segala macam itu silahkan kita diskusi. Ya, modelnya Pak Subhan ini adalah kita interaktif. Silakan kalau Iya. ada yang mau komen, ada yang mau nanya di Ya, chat boleh boleh, komen, ya, boleh. langsung Boleh tidak disela ini aja. ya. Ya, Langsung, mumpung langsung. mumpung di sini nih. Iya, kita diskusi gitu kan. Oke, nggak ada pertanyaan? Oke, Saya lanjut lanjut. ya. Oke ya, saya lanjut. Relationship and communication. Nah, ini networking tadi Mas. Jadi kita berkarir. Ini contoh-contoh pekerjaannya di mana di satu perusahaan, satu institusi misalnya. Kita kan ada orang bekerja bagus, tapi kalau komunikasi kayaknya susah, males gitu ya. Dulu saya dulunya kayak gitu juga. Kalau ngomong tuh ini nggak mau lah. Tapi kalau bekerja saya mau. Bekerja keras, bekerja saya mau gitu. Tapi kalau berhubungan dengan orang lain, saya males. Males lah, apalagi kalau istilahnya cari muka gitu ya, cari muka kepada atasan-atasan segala macam tuh, wah nggak banget lah. Karena saya takut dinilai orang, wah ini cari muka nih gitu. Nah jadi tekniknya seperti ini gitu ya. Anda membangun relationship, Anda bekerja dengan baik dengan cermat. Satu divisi Anda yang mengerjain, Anda yang mulai memanage, Anda yang mengelola, Anda yang mengerjakan. Halo, ya. Anda yang mengerjakan, Anda yang melakukan sampai bagus. Tapi bos-bos saya nggak tahu gitu bahwa Anda yang mengerjakan. Nah, Anda perlu menjalin komunikasi, menjalin relationship, menjalin hubungan. Baik itu hubungan kepada yang sama atau di bawah Anda ataupun atasan. Bukan berarti Anda cari muka gitu ya. Jadi bukan Anda cari muka untuk apa namanya biar naik, bukan. Ini biar tahu saja gitu ya. Jadi bos-bos kita tahu bahwa kitalah yang melakukan gitu ya. Jadi mereka tahu bahwa Anda mempunyai kemampuan seperti ini, Anda mempunyai pengetahuan seperti ini, Anda yang melakukan seperti ini, pekerjaan seperti apa kualitasnya. Jadi mereka tahu gitu. Nah, Anda perlu membangun, Anda apabila Anda malas untuk berkomunikasi, untuk berhubungan, Anda mulailah membangun relationship ini, hubungan. Ya, jadi Anda belajar, Anda coba dekatin gitu ya. Nanti kalau di ilmunya tuh ada namanya ya, kita mesti passing dulu, passing gitu ya. Jadi penyesuaian, terus komunikasi, sehingga orang tuh percaya sama kita gitu lah. Percaya, sehingga untuk menaikkan karir itu cepat. Jadi ketika saya yang jadi staf menjadi manajer tuh gini. Jadi saya membangun komunikasi dengan, dulu tuh adalah divisi saya. Jadi saya tuh jadi staf, di atas saya itu di atas lagi tuh ada namanya kepala divisi gitu ya. Nah, saya membangun ke kepala divisi. Biasanya tuh yang membangun adalah bos saya. Saya membangun sampai akhirnya jadi direksi, dan ketika hubungan bagus, malah saya ditawarin, kamu mau milih mana? Manajer apa gitu ya. Ada 3 pilihan, saya dikasih pilihan gitu. Karena dia yang mempromosikan, karena dia tahu, karena yang tahu gitu melihat. Seperti itu. Jadi membangun relationship, membangun hubungan, dan baik di profesional, apalagi ya di profesional perlu membangun, apalagi di bisnis Anda perlu menjalin hubungan, menjadi komunikasi yang baik sehingga dapat dipercaya, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ya,
Sebelum ini ada pertanyaan? Nggak ada? Silakan. Ya, kalau nggak ada ini. Jadi ini sumber daya karir booster. Jadi self confident ya, self confident tuh percaya diri. Anda bangun percaya diri. Habis itu motivasi tinggi. Jadi perlu punya motivasi tinggi gitu ya. Jadi self confident itu dapat kita bangun, dapat kita buat, apalagi dengan apa namanya teknologi sekarang lah, teknologi pemberdayaan diri sekarang tuh dapat cepat gitu ya, termasuk motivasi. Terus kita tetap mesti terus belajar, tidak berhenti. Terus kita punya tanggap cepat, tanggap inisiatif, dan mesti juga adalah kita kreatif dan take 100% responsibility ya, ambil tanggung jawab 100%. Dan yang ini adalah, nah ini yang terakhir itu adalah relationship dan komunikasi. Nah ini sumber daya untuk karir booster, dan ini dapat Anda terapkan di hampir semua bidang sebenarnya, misalnya bidang di perusahaan, institusi, di profesional, misalnya sebagai apa gitu, dan di bisnis gitu ya, seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan nih. Ayo, Mungkin ada yang mau tanya? Mas Eri mungkin ada tambahan, Mas. Silakan. Wah, ini apa ya, poin-poin yang memang saya akui harus ya. Ini ini sudah merangkum semuanya ini. Kita kalau nggak ada inisiatif nggak bakal gerak kemana-mana gitu. Artinya kita Ya, benar, nunggu disuruh, nunggu perintah, nunggu tugas datang. Nah itu kita nggak akan gerak gitu. Kita seolah-olah kita bergerak, padahal kita geraknya hanya karena diminta, hanya karena disuruh gitu ya. Itu bagi saya kamuflase itu. Kita bekerja dan kita menganggap kita sudah bekerja keras, karena padahal sebenarnya apa yang kita kerjakan itu ya memang karena suruhan gitu ya, bukan karena inisiatif sendiri gitu. Bagi saya itu tidak bergerak gitu. Iya. Ya kan. Kemudian setiap apa yang kita kerjakan itu ada ilmunya di situ yang bisa kita pelajari. Jadi Benar. tidak ada celah sedikit pun untuk tidak belajar. Jadi sangat sayang kalau kejadian itu atau pekerjaan itu lewat gitu aja tanpa ada catatan-catatan yang kita buat gitu ya. Kita learning dari kesalahan, belajar dari kesalahan maupun belajar dari orang lain gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau high motivation kan jelas ya, ditarik dan didorong. Ini saya senang banget, ditarik sama didorong. Didorong gitu. ya, ditarik sama didorong gitu. Ditarik dengan cita-cita kita ingin punya ini, ingin punya itu, ingin meraih hidup yang bahagia, ingin sejahtera. Ya, juga didorong dengan rasa khawatir, rasa takut itu juga termasuk ya. Ya, termasuk Mas. Jadi dorongan menghindari. Jadi ya sebagai pendorong dia gitu kan. Ya, jadi nggak ada alasan. Jadi kita manfaatkan dua motivasi tersebut gitu ya, dua motivasi tersebut sehingga kita menjadi motivasi tinggi. Jadi motivasi tidak lagi tergantung eksternal, tidak tergantung motivator gitu ya. Jadi Anda punya motivasi sendiri, self motivation gitu ya, dan terus Anda dapat on off-kannya juga kapan Anda perlu, kapan enggak gitu kan, lagi Anda perlu ini seperti apa gitu ya. Jadi enak kalau sudah seperti itu gitu. Dulu saya tuh sama dulu ikut training terus, turun motivasi, ikut lagi seminar, lagi turun lagi, ikut lagi gitu kan. Aduh. Terus saya cari rupanya kita ini ketergantungan sama motivator gitu kan. Terus bagaimana kalau kita memiliki sendiri motivasi gitu. Apalagi kita sudah tahu ilmunya ya, dapat ya mau kapan saja mau motivasi gitu kan, enak gitu ya. Gitu. Self confidence ya itu jelas ya, kita harus menghargai diri sendiri lah ya, jangan selalu menjatuhkan diri sendiri. Aku nggak bisa, aku nggak mampu gitu ya, aku introvert ini gitu. Aku kan dari latar belakang orang yang tidak seperti itu. Itu banyak tuh, jadi mengeluarkan hambatan-hambatan mental tadi. Jadi sebenarnya setiap apapun kondisi Anda, apapun kondisinya gitu ya, baik itu susah ataupun menderita atau apapun, jadi self confidence itu dapat dibangun. Jadi nggak mesti jadi dapat gitu ya. Jadi itu cuman mental doang kok, cuman mental doang.
Dan kreatif ini juga sedikit saya ingin bahas. Kreatif ini juga saya termasuk dulu mengalami bahwa yang namanya kreatif itu harus menghasilkan sesuatu yang bermakna, sesuatu yang besar. Yes. Padahal nggak perlu ya, dari hal yang kecil-kecil padahal gitu. Kreativitas itu kita mulai dari hal yang kecil-kecil. Jadi jangan terlalu, yang namanya kreatif itu harus membuat sesuatu yang besar, ya. Nggak seperti itu. Kalau itu yang hanya itu kriteria kreativitas kita, maka kita akan selalu punya batasan dan sesuatu punya yang terlalu jauh untuk dicapai gitu. Padahal tidak harus gitu. Kita mulai dari yang kecil dulu sebenarnya. Setuju ya Mas Subhan? Ya, setuju banget. Jadi mulai dari kecil, jadi saya menyebutnya membangun kreativitas. Jadi mulai yang kecil dulu, baru kita bangun, baru nanti mulai yang besar. Nah, kalau saya tahu Mas Eri itu orang kreatifnya tinggi banget. Saya tahu ya lah Mas. Luar biasa. Wah, saya sering kagum-kagum. Waduh, sampai sekecil itu Mas Eri memikirin gitu. Wow, saya sebetulnya wow gitu. Wow banget gitu. Wah, sampai yang kalau Mas Eri itu kalau nggak sempurna tuh nggak mau ngerjain. Nanti aja pokoknya harus sempurna dulu katanya. Wow, saya bilang tuh wow aja gitu kan. Jadi wah, ini mantap saya bilang ini seperti itu. Ya, kalau saya prinsipnya saya nggak mau lagi diseret-seret sama orang, Mas. Saya maunya nyeret orang. Gitu. Ya. Mantap, Mas. Dan terakhir, nomor 2 dari terakhir adalah take 100% responsibility. Ini juga yang paling sulit ya, termasuk yang paling sulit. Karena kita terbiasa sekali menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain. Ini kayaknya jadi budaya sejak kita zaman penjajahan dulu. Ya, benar, Mas. Ya, ini yang untuk memperkenalkan paradigma kepada diri sendiri bahwa ini semua tanggung jawab saya. Ini adalah salah saya. Itu sesuatu yang sulit, saya bilang. Sesuatu yang sulit. Jadi, seperti contoh yang Mas Subhan tadi berikan, ada pekerjaan. Kita emang kerja grup, kita emang kerja tim. Ya, misalnya ada 5 orang, ada pembagian tugas. Maka sikap kita biasanya nih yang terjadi, saya dulu juga sempat mengalami, saya hanya kerja bagian saya nggak peduli yang lain. Kerjaan saya selesai, saya kumpulkan, saya serahkan ke tim leader, dan gitu. Saya nggak mau tahu apakah ini yang lain itu bisa menyambutnya atau enggak, atau ini menjadi bagian dari keseluruhan pekerjaan sinergi, saya nggak peduli gitu. Nah, tapi itu tidak kontribut kepada kesuksesan tim gitu. Jadi itu malah self-damaging gitu. Jadi itu akan mencelakai grup sendiri, mencelakai diri sendiri gitu ya. Benar. Padahal kita harus tahu apa yang kita kerjakan ini bisa nggak juga masuk ke dalam apa yang sudah menjadi plan bersama gitu. Kalau saya menyerahkan pekerjaan saya dengan tidak memperdulikan pekerjaan yang lainnya yang dikerjakan orang lain, itu saya tidak responsible, saya tidak tanggung jawab gitu ya. Kalau saya pikir saya memaknai seperti itu. Bukan berarti take 100 responsibility adalah kita ambil alih semua, oh enggak. Tapi artinya kalau si A, si B itu gagal, saya juga gagal. Gitu ya Mas Subhan? Ya, ikut ya. Nah, jadi ikut gagal gitu. Ikut gagal kayak gitu ininya. Jadi saya 100% responsible untuk semua grup gitu, untuk setiap anggota. Nah, itulah jiwa, menurut saya jiwa memimpin itu seperti itu. Jadi kalau ingin karir boosting, karir kita ingin di-boost, kita harus bisa bertanggung jawab satu tim. Karena kalau udah jadi staff, maka ingin jadi manajer. Manajer ini kan berarti leader. Ya. Nah, jiwa leader adalah bertanggung jawab atas pekerjaan satu tim. Ya. Nah, kalau kita belum bisa punya mental seperti itu, jangan harap karir kita boost. Gitu ya Mas Subhan ya? Oke. Nah, setelah udah jadi manajer, pengen jadi apa di atas manajer, misalnya vice president misalnya, atau head of department gitu ya. Sama mentalnya. Kepala divisi. Kalau kita ingin menjadi karir kita boosting, kan kalau karir boosting itu arahnya cuma ke atas ya. Karir boosting itu nggak mungkin arahnya ke samping, karirnya arahnya ke atas.
Jadi ada jenjang Iya. karir dalam suatu perusahaan. Setelah manajer sudah sampai, kita ingin jadi kepala divisi misalnya. Nah, jadi Iya. kepala divisi berarti kita harus mulai take tanggung jawab untuk line manager kita yang lain gitu. Jadi pekerjaan saya dengan pekerjaan kamu harus sinergi ya. Kita harus bisa memikirkan itu, baru kita layak untuk menjadi kepala departemen atau kepala divisi. Udah jadi kepala divisi, ingin jadi vice president misalnya. Iya. Sama juga, kita divisi-divisi lain kita pikirin gitu. Ya, kita harus paham divisi ini kerjanya apa, divisi itu kerjanya apa, flow-nya, workflow-nya gimana, siapa yang tanda tangan ke sini, siapa yang bertanggung jawab atas ini, eskalasinya gimana. Nah, kalau kita sudah memahami semua tatanan kerja itu dan kita ambil tanggung jawabnya, nah, seperti contoh tadi, bukan berarti kita ambil alih pekerjaan, tapi kita merasa kalau mereka gagal, divisi lain gagal, maka saya gagal. Kalau kita belum bisa merasakan itu, maka kita belum layak jadi vice president. Betul Iya. ya, Mas Subhan ya? Benar. Nah, Benar sekali. untuk bisa begitu, ini yang terakhir, kita harus menjalin relationship kepada Ya. divisi-divisi lain, communicate. Jadi kalau ke kantin, ambil kesempatan itu untuk makan bersama kepala divisi lain gitu. Iya, benar. Jangan Ya. makan terus ngedumel sendiri gitu ya. Nice. Iya. Oke, Jadi, sekarang refleksi ke masing-masing nih, teman-teman yang ikut. ya, Apakah sudah punya mental seperti itu atau belum? Nah, ya, ingin benar karir nih. boosting? Nah, coba direfleksi ke dalam diri sendiri. Mas Eri termasuk yang melakukan ini gitu. Jadi padahal kita masing-masing jadi sebenarnya sama gitu ya. Ya, Jadi sesuai lah ya Mas Eri ya gitu. Kita bikin materinya ini, pada saya bikin sendiri. Jadi istilahnya divalidasi oleh Mas Eri karena Mas Eri juga pelaku atau praktisi gitu ya. ya, Yang saya tahu gitu juga dari 2018 ya kita ketemu Mas ya. ya, Saya lihat cerita dari Mas Eri. Wah, ini sip lah saya bilang. ya. Senang gitu ya. Dan Mas Eri itu karirnya booster banget kalau tahu ceritanya juga gitu ya. Saya juga dengar cerita dari Mas Subhan juga wow sekali, wow. Di otak saya dicuci sama Mas Subhan waktu itu kalau dengar ceritanya, wow banget lah. Oke, nah ini ada pertanyaan nih Mas. Kebetulan Ya, sebelum kita lanjut ya. Mental harus cukup. Kayak, oh bukan pertanyaan ini mah dari Mas Kamal ini ya tambahan. komentar. Oke, terima kasih. Mental kaya gitu kan, mentalnya gitu. Mental harus cukup kaya. Iya, jadi mental kita tuh dibesarkan untuk bisa menerima tanggung jawab lebih gitu. Ya, Jadi kalau menurut saya Mas, coba betul kan kalau saya salah ya. ya, Ukuran mental kita tuh tak terbatas kalau menurut saya. benar. Ya. Ya. Jadi, kita jadi kita mampu punya pekerjaan tanpa anak buah sampai kita punya 1000 anak buah. Sama ya, bisa ya kita tampung. iya. Benar sekali Mas Dus. Karir boosting suatu perusahaan itu berrelasi langsung dengan naik jabatan. Ingat ya, karir boosting itu ke atas kan? Ya. Jadi kalau naik ke atas artinya tanggung jawab lebih banyak. Kemudian anak buah lebih banyak. Ya, pasti itu. Jadi semakin tinggi jabatan semakin besar tanggung jawab dan semakin banyak juga yang kita kelola baik itu secara kerjaan, secara tugas ataupun secara people-nya, orangnya gitu. Jadi semakin tinggi semakin besar lah kayak gitu. Iya. Nah, tapi disitulah menurut saya seninya Mas, seninya. Ada orang kan nggak mau ngambil tanggung jawab, wah tambah saya gini-gini aja deh gitu bang, hidupnya kayak gini. Justru kita mengambil itulah kesempatan kita memberdayakan atau ibarat kalau kita secara spiritual itu kita memanfaatkan diri kita untuk lebih, jadi level up lah, menaikkan diri kita ini baik secara mental, secara fisik ya, secara kedepannya juga gitu. Jadi kita buat, jangan segitu-gitu. Jadi kalau ibarat ini punya mobil Ferrari itu ya, cuma dipakai dalam kota kan atau pelan-pelannya nggak ada gunanya gitu kan. Jadi Ferrari itu harus dipacu dengan cepat dengan landasan yang cepat juga gitu jalannya. Nah seperti itu gitu ya. Ya Mas Heri ya. Keren.
pengen punya mobil Ferrari, tapi begitu punya jalannya di jalan komplek. Untuk apa? Iya, makanya itu kan. Seperti itu. Iya. Ya, jadi kalaupun wah ternyata saya udah mentok ini. Nah, ini saatnya nih gitu ya. Saatnya kita pindah ke perusahaan lain yang lebih besar. Jadi Ya, jadi kita kembali jadi ikan kecil di kolam yang besar. Kalau ingin punya lahan yang lebih luas lagi untuk bergerak ya, ini udah saatnya. ya. Oke, Ada pertanyaan lagi, Mas? Nggak ada. nggak cukup Mas. Oke. Yang Nah, terakhir. ini Mas Witono nih angkat tangan deh. Oh iya, silakan Mas. Silakan Mas. Nah, ini Mas Witono, silakan. Bicara Mas, bicarain langsung nih Mas Witono. Oke, selamat pagi Pagi. Mas Heri juga Pak Subhan nih guru-guru saya juga di sini banyak saya lihat sahabat-sahabat saya. Selamat pagi semuanya. Salam Pagi, bahagia. Mas. Salam bahagia selalu. Oke, jadi kesempatan ini saya pengen ngucapin terima kasih aja Mas Heri. Jadi bukan testimoni ya. Saya belajar sama Pak Subhan tuh kalau nggak salah dari 2006 gitu. Saya nempel beliau terus gitu. Cuman baru kena boosternya tuh 2018 gitu. Jadi banyak banyak sekali saya dapat ilmu dari Pak Subhan ya dari dulu ngipnotis orang, nidurin orang itu bangga banget gitu. Boleh pantas Mas saya ajar hipnotis dulu kan gitu ya. Iya, segala macam terapi gitu saya belajar. Pokoknya semua ilmu Pak Subhan saya belajar. Saya banyak tahu waktu itu gitu ya. Tapi baru keluar rohnya tuh 2018 gitu. Baru pahamnya gitu. Jadi satu kalimat yang tidak pernah saya lupakan itu dari Pak Subhan tuh. Cuman ya pahamnya baru 2018 juga baru ada rohnya gitu. Jadi satu kalimat waktu itu Pak Subhan ajarkan sekitar 2008 waktu itu. Jadi kalimatnya kurang lebih bunyinya gini. Saya adalah pengendali diri saya gitu. Tanpa seizin saya siapapun nggak bisa kendalikan saya gitu. Wow. Jadi waktu itu bangga banget bisa teman tahu. Tapi apa ini untuk apa gitu nggak tahu. Baru 2018 nih terboster baru. lewat jika paham itu setelah jika paham itu. Ditambahin Mas Eri gitu ya. Jadi Mas sekarang Mas Witono ini Mas sekarang dia expand Mas dari Banjarmasin ke Surabaya. Wow. Ya, dia itu tuh expandnya itu Surabaya udah mulai nih masih di Surabaya bikin yang duta itu kursus mobil. Rencana dia mau ke Jakarta lagi. Wah, dia luar biasa gitu kan. Saya tahu Mas Witono ini jadi kalau secara prakteknya melebihi dari gurunya gitu. Jadi kan dia belajar jadi gurunya ngajarin 100, dia langkahnya 200 gitu. Harus begitu, harus begitu. Itu harus itu. Tuh. Iya. Terima kasih Mas. Betul. Saya bersyukur banget gitu berkesempatan kenal dengan Pak Subhan, terus saya bisa dikenalkan. Saya kenal Pak Eri pun dari Pak Subhan juga gitu. Yeah. Jadi di waktu itu kan saya lagi kepercayaan tuh lagi turun-turunnya gitu. Orang lagi nggak trust lah dengan saya gitu. Sampai disindir-sindir juga oleh Pak Subhan, teman. Saya pura-pura nggak dengar gitu. Habis itu didorong di 2018 didorong. Udah ikut ini aja gitu. Apa itu gitu. Udah ikut aja gitu. Akhirnya hari ini yang ngerasakan tadi kekuatan booster tadi luar biasa. Dari usaha yang sebenarnya sepele ya, kursus mengemudi gitu. Jadi kursus mengemudi saya kan bisa saya bandingkan dulu bakso 12 tahun karena tadi dominan di ego, dapat uang sih banyak gitu. Cuman keluarga nyaris hancur gitu, seperti itu. Kebetulan di sini ada istri saya juga ikutan nih Pak Eri. Jadi selalu harmonis meskipun terpisah jarak. Iya. Sip. Terima kasih Mas Witono. Malah ini saking kencangnya gitu ya. Saya ini kan pengen buka-buka gitu. Waduh, ini kalau terlalu banyak buka nanti malah kelamaan nggak ketemu sama istri gitu. Jadi ditahan udah habis ini jangan buka lagi gitu. Padahal di mana di Jakarta ada permintaan udah ya. Ada ini nggak main-main langsung Pak Andre Wangso minta dibukakan gitu. Perlu modal berapa? Beliau sama Jenderal Bintang 2 juga. Jadi udah yang hubungan lalu lintas juga gitu. Dan di Surabaya saya baru buka 1 bulan gitu. Ada pengusaha juga. Ayo kita gedein, mau modal berapa gitu. Padahal saya nggak berani lagi Pak gitu. Karena waktu itu saya pernah ngobrol sama Pak Subhan waktu makan itu Pak.
makan Nah. ikan mas di danau itu loh Pak. Ya, Itu ya. kan ada sampai beritanya sampai ke BNI kan gara-gara diajak kerjasama jadi kacau lah, jadi mengurangi trust gitu. Nah Ya. sekarang orang sudah nawarin uang pun saya nggak udah saya dengan modal saya sendiri aja saya kembangkan gitu. Iya, 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 iya. Nah, ini adalah bukti bahwa ya teman-teman semua ya, dari berapa step nih, berapa poin tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. ada 7 resource. Hasilnya macam-macam. Jadi Mas Witono ini adalah contoh seorang pengusaha yang mengaplikasikan 7 poin ini, 7 resource ini. Ya, itu bukti nyatanya. Gitu ya Mas, Ya. ya Mas Ya, Witono. ya. Terima Ya, kasih. ya. Terima kasih. Itu bukti. Jadi waktu zaman bakso pun saya sebenarnya udah nempel Pak Andre Wongso, Pak Tung dan yang lain-lain gitu. Cuman waktu itu saya sayangnya belum nempel Mas Eri gitu. Jadi pakai ego terus gitu. Pokoknya harus banyak, harus gede gitu. Nah, kalau sekarang sudah seberapa lama usaha saya bisa bertahan. Sekarang arahnya ke situ. Jadi infinite game saya menyebutnya gitu. Wah, mantap. Bukan seberapa besar, seberapa banyak, tapi seberapa lama saya bisa bertahan di alam semesta ini gitu. Seperti itu. Luar biasa. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk seminarnya Pak Subhan saya udah niatkan, mudah-mudahan bisa ikut gitu, seperti itu. Sip. Terima kasih Mas Heri, Pak Subhan, dan salam buat sahabat-sahabat semua. Ya, salam dahsyat. Siap. Thank you. Ya. Terima kasih Mas Witono. Oke, ini selanjutnya Mas Kamal kita ajak bicara dulu. Ya. Selamat pagi ya, assalamualaikum ya, bener sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya mungkin arahnya nggak terlalu ke arah pertanyaan, tapi lebih ke arah mengamati saja. Jadi di sini Pak Subhan kan sudah membuatkan sebuah jembatan untuk kita semua supaya supaya lebih mengerti dan lebih berilmu lah tentang motivasi dan awalnya motivasi dan lain-lain dulu, akhirnya sampai ujung-ujungnya sampai lakukan action untuk melakukan karir boost. Nah, ini mungkin pertanyaan saya lebih ke arah mengamati Mas Subhan ya. Ya, siap. Ya, sebelumnya saya terima kasih dengan Mas Heri dan Mas Subhan juga ya. Ya. Pertanyaan saya memang lebih ke arah mengamati ya, Mas ya. Ini awal-awal kan memang kita bikin semacam mekanisme dulu kan. Jadi dorong ke depan, maju ke depan. Jadi ada 2 tuh yang ketakutan dan ini dan itu kira-kira ya, menurut pengalaman Mas Eri dan Mas Subhan sendiri, itu seperti apa prosesnya dari situ sampai akhirnya memang dari yang seperti itu sampai akhirnya memang tanpa membutuhkan alasan sudah termotivasi. Misalkan saya benar-benar lakukan apa yang menjadi passion saya, atau misalnya saya lakukan apa yang saya dilahirkan untuk apa, saya lakukan saja. Jadi tanpa seperti apa proses dan ininya, saya memang cukup interesting memang kalau memang mendengar cerita-cerita dari orang yang memang sudah melakukannya. Terima kasih. Ya, oke. Saya jawab ya. Jadi gini, jadi kita tuh proses di dalam sesuatu, sebenarnya kalau mereka sudah mampu punya makna motivasi, nggak perlu mesin motivasi lagi gitu ya. Tapi banyak orang yang belum mampu. Saya pun di dalam perjalanannya pun masih tadinya adalah motivasinya tuh didorong oleh motivator, oleh orang-orang yang istilahnya kita melihat sukses apa segala macam, baca buku gitu ya. Kita terdorong dari eksternal. Setelah itu sampai kepada posisi, sebenarnya apa sih motivasi? Oh ya, motivasi itu ada di dalam diri saya gitu. Apa aja nih motivasinya? Motivasi saya pengen sesuatu hal yang saya pengen saya capai kan. Habis saya ini menghindari sesuatu yang saya nggak inginkan gitu ya. Itu sebagai pendorong saya. Nah, akhirnya saya jadi saya nggak perlu orang lain dong. Jadi kan berubah nih, sudah paradigmanya sudah berubah. Saya mulai seperti itu. Jadi dan akhirnya saya tidak ketergantungan, itu diulang lagi gitu. Kan namanya otak itu ketika menjadi mekanisme, saya disebutnya mekanisme itu berarti mesin gitu ya, otomatis dapat diprogram ketika kita ulang-ulang terus menjadi satu motor, satu mesin yang dia akan bergerak sendiri otomatis. Jadi bawaannya langsung
model macam kebiasaan langsung maju, wak gitu ya langsung otomatis. Nah mungkin nanti ke depannya mesin motivasinya berubah, maknanya jadi berubah menjadi passion tadi. Jadi mesin tadi sudah nggak lagi, dia hanya melakukan, saya menyebutnya adalah just do it gitu ya. Just do it, Anda melakukan saja tanpa apa, saya nggak tahu alasannya seperti apa, tapi melakukan dengan sepenuh hati, melakukan dengan sungguh-sungguh, melakukan membuat dengan sempurna gitu ya. Nah ini tahapan-tahapan ketika itu mereka menjadi alami lah, natural. Jadi perlunya gitu. Ketika kita dalam perjalanan masih perlu motivator, oke, sekarang kita berubah mulai menjadi mesin gitu. Sampai akhirnya makna kita berubah menjadi natural yang akhirnya tanpa didorong apapun tetap melakukan. Nah, yang seperti itu tuh Mas Kamal, prosesnya gitu ya. Prosesnya. Jadi yang paling bagus bukan mengamati, yang paling bagus melakukan ya. Mengamati iya, tapi kita perlu melakukan. Jadi kita mana tahu di sana ada lubang, mana tahu kita ada kerikil-kerikil, mana tahu kita ada sesuatu di kiri kanan kita. Ketika kita melakukan, kita tahu mungkin saja secara pengetahuan segini, tapi ketika di dalam perjalanan ada saja, disitulah kita improve seperti apa yang harus kita lakukan pada saat di dalam perjalanan. Nah jadi kalau saya adalah nyebutlah bangunlah value praktisi, mempraktekkan. Jadi dulu saya sama orang yang suka belajar, suka mengamati, tapi tidak suka melakukan. Ya, jadi bangunlah ketika Anda melakukan itu berbeda. Jadi antara sesuatu pengetahuan tuh tervalidasi atau paham istilah Mas Eri, mengalami benar. Nah, seperti itu Mas Kamal. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Mas Eri. Ya, sama setuju dengan dengan Mas Ubahan bahwa pertama lakukan dulu, karena seiring dengan itu muncul itu bentukan-bentukan baru, evolusi dari motivasi yang dipicu bukan lagi karena keinginan terhadap sesuatu yang dari eksternal, tapi dari internal. Nah itu passionnya muncul di situ. Tadinya sih kita ikut-ikutan, motivasi saya adalah uang, pengen punya rumah kayak dia, pengen punya mobil kayak dia. Tapi begitu sudah dijalani, wah aku pengen jadi ini nih gitu. Yang tidak ikut-ikutan lagi gitu. Dari ini, oh baru ketemu di situ. Tapi kalau nggak bergerak dulu, boleh pengetahuan boleh banyak, tapi kata Mas Witono, sering saya baca tuh di Facebooknya, boleh semua rencana ilmu, tapi yang penting action. Nah, itu. Ya, nggak ada rumusan sukses adalah action. Oh ya, nggak ada rumus apapun, sukses adalah action kata Mas action. Saya berarti cukup mengerti nih kayak benang merahnya. Jadi dengan kata action itu justru saya cukup mengerti berarti benang merahnya. Berarti dengan action itu kita secara langsung atau sadar atau tidak kita menggali ke dalam juga. Betul. Berarti iya, betul. Berarti itu intinya dari jawabannya itu berarti ya. Ya. Prosesnya berarti switchingnya itu pada saat mulai menggali ke dalam, lama-kelamaan dia semakin menggali, terus akhirnya dia sadar, dia menggali. Ya. Disitulah saya ada pertanyaan, saya ini siapa? Begitu ya. Iya, itu. Berarti itu sih. Iya, transisinya berarti itu ya. Iya, saya menyebutnya just do it, lakukan saja. Terus just do it, naik. Ya, just do it, di dalamnya ada duit, saya bilang kayak gitu ngomongnya. Just do it, dalamnya ada duit. Iya. Jangan-jangan nanti kalau sudah mulai duitnya sudah ini, jangan-jangan nanti mulai ada ini lagi ya, manfaat atau bagaimana gitu ya. Oh pasti itu iya betul. Itu unknown, itu unknown. Malah nggak mikir kali ya, malah manfaat dulu baru duit. Nanti muter jadi manfaat, bukan muter jadi duit. Itu otomatis, itu akan jadi saya nyebut just duit itu akan datang sendiri. Saya menyebutnya duit itu akan datang sendiri gitu. Karena di dalam melakukan itu ada duitnya. Kalau kita anggap duit itu adalah hasil gitu ya. Jadi hasil itu kan didapat daripada melakukan perbuatan, action, tindakan. Kalau di kelas master kelas saya itu kan ada yang menentukan nasib gitu ya. Jadi duit atau hasil itu karena perbuatan tadi duit. Kalau kita cuman punya pengetahuan yang banyak segala macam tapi tidak melakukan, itu saya menyebut tidak teruji, tidak tervalidasi untuk diri kita minimal. Jadi boleh secara saya itu benar, tapi kita harus perlu membuktikan bahwa itu benar atau tidak. Kalau kita misalnya di kitab-kitab diyakini, nah kita akan uji juga dengan melakukan, oh berarti benar kitab kita yang kita yakini gitu ya. Jadi kalau cuma tahu keluar namanya halu. Iya. Atau omdo Mas, omong doang. Omdo. Oke, cool.
Ya, terima kasih banyak, Mas. Terima kasih Mas Kamal. Sip. Terima kasih. Nah ini Mas Uban ada tambahan, ada lanjut lagi kita? Ada ini ada menurut saya ini mulai dari action kita membangun pengen kita menjadi apa, pengen menjadi apa gitu ya. Pengen sesuatu, pengen menjadi karir yang lebih tinggi. Misalnya contoh menjadi profesional. Ini saya kerjakan ketika saya ini sebenarnya ini dapat ini aplikasi sebenarnya. Jadi metode untuk kita mau menjadi apa, ya kan? Karena karir kita tadi contoh saya pengen menjadi, misal tadinya dia adalah seorang kabak gitu ya, kepala bagian, manajer mau menjadi direktur. Jadi ini dapat dimanfaatkan. Nah, ini yang paling saya gunakan ketika itu adalah ketika saya menjadi pembicara, yang tadinya ada seorang karyawan menjadi pembicara ya. Ini neurologic level ini sebenarnya di metode tekniknya tuh di mana di NLP, Neuro Linguistic Programming, dan ini saya gunakan sampai ke level spiritual, dan yang terakhir berubahnya diri saya juga ada di sini juga. Jadi perubahan ini dapat digunakan untuk merubah perilaku, merubah kebiasaan, ingin menjadi atau merubah kehidupan. Kita menjadi apa? Nah, mungkin ini ada pertanyaan juga dari seperti Mas Kamal. Ini juga dapat dimanfaatkan gitu ya. Neurological level. Jadi mulai dari environment, behavior, capability, beliefs and value, and identity, dan spiritual. Apa sih itu? Tangga. Jadi tangga. Jadi ini dapat digunakan mulai dari bawah saya pernah melakukannya mulai dari bawah gitu ya, melakukan dari bawah ke atas, naik sampai ke spiritual. Tapi ada pernah satu kejadian ketika saya dari spiritual langsung ke bawah, berubah secara sistemik. Nanti akan saya ceritakan seperti apa. Nah, kita akan bahas satu-satu dulu ya, apa namanya? Kita proses pakai ini ya. Kita pakai workbook apa enggak nih sekarang? Sebenarnya ada workbooknya ya Mas ya. Ya, sudah dibagikan workbooknya. Ya, jadi workbook saya itu isinya bukan penjelasan. Penjelasannya adalah Anda yang mengisi gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi keaktifan, karena keterlibatan tuh akan saya sebut tuh keterlibatan kita tuh membuat kita semakin paham, di memori semakin kuat gitu ya, jadi memori yang panjang sehingga kita lebih mudah untuk melakukan. Makanya ada value saya itu adalah untuk mengajak orang untuk mempraktekkan gitu ya. Jadi karena saya dulu seperti itu juga gitu ya. Jadi kalau enggak praktek enggak tahu kita gitu ya. Jadi perlu gitu ya. Kalau Anda ada workbooknya sempat mencetak, terus Anda mencatat gitu apa. Jadi penjelasannya, next Mas. Environment gitu ya, environment. Nah, ini nggak ada penjelasan, saya yang menjelaskan gitu ya. Jadi karena ini nggak pakai flip chart, jadi saya pakai main gambar aja gitu kan. Environment atau lingkungan. Misalnya contoh, ketika kita pengen menjadi apa gitu ya, pengen menjadi apa. Ini contoh yang saya ceritakan dulu ya. Ini saya gunakan ketika menjadi pembicara sama saya menjadi pengusaha, menjadi pembisnis properti. Ini saya gunakan. Ketika environment lingkungan saya menjadi pembicara, saya ikut seminar-seminar ya, seminar pemberdayaan diri, masuk ke dalam lingkungan situ, setelah ikut saya cari komunitas, ikut komunitas para trainer, para pembicara. Nah, jadi terbentuklah mental kita bahwa kita adalah pembicara. Ketika kita itu nggak gabung, kita akan kalah gitu ya, akan kalah. Karena lingkungan nggak mendukung. Ketika kita bergabung dalam lingkungan, kita masuk. Kalau misalnya jadi pembicara, masuk lingkungan trainer, kalau itu adalah pengusaha, Anda masuk ke dunia komunitas pengusaha, misalnya contoh HIPMI, terus apa lagi ya, macam-macam ya, saya nggak tahu tuh. Yang mungkin Kadin, apa segala macam. Anda masuk ke dalam lingkungan situ gitu ya. Biar lingkungan Anda tuh mendukung. Ya, setelah lingkungan Anda mulailah, tadinya Anda belum pernah, jadi misalnya contoh, tadinya Anda bukan pengusaha, Anda memulai menjadi, yang satu Anda belum jadi pembicara, Anda mulai. Jadi ini langkah step awalnya seperti itu. Jadi masuklah ke lingkungan, biar energinya masuk ke dalam mental kita gitu ya. Jadi ke lingkungan, oke? Masuk ke lingkungan, sudah masuk, dari lingkungan kita mulai lagi meningkat, next. Masuklah ketika kita melihat lingkungan kita, pengusaha itu seperti apa, pembicara itu seperti apa, kita mulai mengikuti perilakunya seperti apa gitu ya. Perilaku seorang pengusaha, seorang pembicara seperti apa sih? Kalau bicara, kalau jadi pembicara itu kan dia energik atau percaya diri gitu ya, penuh antusias gitu, penuh semangat segala macam. Jadi perilakunya seperti apa, kita tiru, kita ikutin. Kalau jadi pengusaha seperti apa? Oh, dia tangguh, dia pantang menyerah misalnya, behavior.
dia kreatif gitu ya. Kalau jadi pengusaha kan dilihatin. Jadi dari lingkungan tersebut kita mulailah mengamati lingkungan tadi, mulailah kita merubah perilaku, sampai istilah kasarnya gini ya, perilaku, sampai cara jalannya pun kita ikutin gitu, cara jalannya pun kita ikutin. Seperti apa seorang pembicara, seperti apa seorang pengusaha, penampilan juga perlu diganti seperti apa gitu kan. Jadi perilaku itu berubah ya. Setelah mulai perilaku itu berubah, kita mulailah pada next mas. Berikutnya adalah capability atau kapabilitas atau kemampuan atau strategi. Di dalamnya ada kemampuan, strategi. Kita mau belajar apa sih kemampuan seorang pembicara, apa sih kemampuan seorang pengusaha gitu. Kita perlu belajar, kita mempunyai kemampuan. Kita bagaimana mempunyai kemampuan itu? Oh, saya harus belajar, saya harus mempraktekkan. Mungkin kalau ibarat itu saya magang. Kalau saya dulu waktu jadi pembicara di awal-awal saya mesti jadi MC dulu. Jadi MC dulu pertamanya gitu ya, banyak orang gitu ya. 4 teman seminar saya, misalnya jadi pembicara utama, saya jadi MC dulu. Jadi mulai dari awal. Terus kalau saya seminar, pembicaranya tuh saya cari pesertanya mahasiswa dulu atau anak sekolah untuk biar melatih mental. Jadi kita latih sampai nanti orang dewasa, sampai yang orang pengusaha. Jadi siapapun, kalau sekarang siap mau dia profesor, saya nggak takut lagi gitu ya. Siapapun ininya. Bagaimana kemampuannya secara mental maupun kompetensinya secara soft skill-nya juga seperti apa, secara ininya seperti apa. Ya, setelah itu adalah belief and value, keyakinan dan nilai-nilai. Apa sih belief? Belief itu kan sesuatu yang kita percayai atau sesuatu yang kita anggap benar gitu ya. Jadi ini belief dulu sebelum value. Belief, keyakinan. Jadi apabila kita pengen menjadi seorang pembicara, kita mempunyai keyakinan bahwa saya mampu menjadi pembicara dan saya percaya diri. Orang akan menerima. Jadi walaupun kenyataan belum, orang akan mampu menerima saya ketika saya mengajar. Jadi punya belief mental seperti itu, keyakinannya. Dan saya meyakini bahwa saya akan menjadi pembicara yang hebat. Jadi di belief ya. Jadi sehingga kita tidak takut. Dan kalau zaman dulu gini ya, zaman dulu di awal-awal saya jadi pembicara gini, untuk membuat belief saya tuh bagus atau biar tidak grogi, ngomong gini saya, enggak. Ketika saya maju, yang paling pintar tuh saya, karena saya maju, orang lain tuh nggak ngerti, saya yang paling mengerti. Jadi itu membangun belief seperti itu, sehingga saya percaya diri berbicara terhadap banyak orang gitu ya. Saya yang paling tahu. Karena kenapa? Karena saya yang di depan gitu. Itu belief yang saya bangun. Nah, belief yang ketika itu jadi pengusaha, Anda punya belief, wah, saya akan jadi pengusaha. Saya tahu seperti apa cara kerjanya. Dan saya yakin banget dengan saya sungguh-sungguh melakukan usaha ini, mencari relasi dan segala macam gitu ya, saya akan berhasil di pengusaha. Jadi itu namanya belief, ya belief, keyakinan. Sebenarnya banyak nanti itu mau kita bongkar. Nanti kalau misalnya kita mau ini lagi, sebelum Mas mundur dulu sedikit, masih belief, ya. Habis itu value. Value itu apa sih? Hal sesuatu yang paling penting atau nilai ya, nilai-nilai. Jadi apa sih yang paling penting pada saat itu ya, kalau saya seminar itu yang paling penting itu value saya ya. Jadi ketika anak pun saya sakit, saya lagi ada panggilan pembicara seminar, maka saya tinggalkan meskipun anak saya sakit. Saya nggak mau tahu. Ini lebih penting. Ini tugas saya. Jadi itu adalah value, nilai. Apa yang penting itu yang kita dulukan. Itu namanya value, nilai-nilai. Ya. Nah, setelah nilai-nilai ini juga akan dibahas, kita punya nilai apa di dalam pengusaha, atau kalau di dalam pengusaha itu nilainya adalah pantang menyerah atau menomorsatukan keuntungan. Nah, itu nilai-nilai juga gitu ya. Service yang excellent. Nah, itu juga nilai-nilai yang dapat dibangun kalau di dalam pengusaha. Oke, next Mas. Identity atau identitas. Jadi kita membangun siapa sih saya, apa sih saya dilahirkan, menjadi seorang apa. Jadi karena saya pada saat itu adalah menemukan passion saya itu adalah menjadi pembicara. Saya sangat senang saya dilahirkan sebagai pembicara untuk membantu sharing pengetahuan atau kemampuan kepada orang banyak. Jadi saya dilahirkan menjadi seorang pembicara. Nah, tuh identitas saya seperti itu gitu ya. Nah, sehingga membawa identitas kemana saja seperti itu. Kalau itu udah, saya dilahirkan menjadi seorang pengusaha, meskipun backgroundnya sebelumnya bukan pengusaha gitu ya. Anda dilahirkan, jadi identitas Anda apa? Nah, kita bangun identitas itu. Sehingga semakin kuat, seperti itu.
Dan yang terakhir, next Mas, adalah spiritualitas atau kita menyebutnya adalah seperti ini. Saya di dunia ini adalah tugas dari Tuhan. Jadi saya hadir di dunia adalah tugas Tuhan. Saya menjadi adalah Tuhan saya melalui pembicara, melalui pengusaha bisnis properti misalnya, properti lalang. Itu tugas saya. Tuhan memberikan kepada saya seperti itu. Jadi itu enggak lagi untung rugi lagi segala macam, hanya melakukan dengan happy, dengan senang gitu ya. Jadi inilah yang paling tinggi. Nah, spiritualitas ini ya. Jadi next sekali lagi Mas. Ya. Nah, jadi merubahnya mulai dari bawah, kalau kita dari kiri ya panahnya dari lingkungan, perilaku, kemampuan, terus keyakinan dan nilai-nilai, identitas dan spiritual. Itu membangun. Nah, tapi ada hal ketika kita belajar ada sesuatu hal. Jadi ada pernah satu kejadian, satu masa di mana secara ilmu ini saya hampir nggak kepakai lah. Langsung saya ambil spiritual, langsung saya katanya ke spiritual dengan Tuhan. Semua masalah langsung clear. Jadi istilah kalau kasta segitiga ini secara kemampuan, identitas, kepercayaan dan kemampuan dan perilaku itu langsung berubah total. Jadi sistemik ya. Jadi dengan spiritual, dengan kekuatan yang spiritual tersebut akhirnya semua terpenuhi. Jadi perubahan ini dapat dilakukan dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Mungkin tergantung jalannya atau dari tengah ya, dari tengah mungkin dari capability dulu, baru naik ke atas, baru ke bawah. Tapi semua ini menurut saya adalah perlu dijalankan semuanya. Ya, jadi sehingga Anda mampu gitu. Nah, mungkin sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ini materi terakhir gitu. Ini ada workbook yang dibagikan kepada teman-teman semua. Jadi bisa ngebantu pakai tulis di print, kemudian pakai ballpoint ditulis nih environment. Ya. Mungkin pada umumnya kita berangkat dari environment ya Mas Subhan ya. Ya, pada umum tuh environment, lingkungan. Nah, jadi teman-teman tulis environment sekarang apa nih? Ya. Saya sekarang bekerja di sini gitu ya. Kemudian ingin jadi apa? Ya. Ingin jadi bos kepala divisi atau jadi vice president. Lihat lingkungan sekarang ini. Ya. Ada nggak jabatan itu? Kalau jabatannya nggak ada, cari, pindah, environment-nya diganti. Pindah ke perusahaan lain yang ada jenjang itu. Nah, environment ditulis dulu. Kemudian untuk ke jenjang itu, tulis di workbook behavior apa yang dibutuhkan. Yes. Nah, saya ingin bergaul dengan manajer-manajer tentunya. Maka behavior itu lingkungan kita bergaul dengan orang-orang yang nantinya kita akan di situ, ya, bergaul dengan manajer, bergaul dengan vice president, kita bergaul di tempat yang pas, baru behavior kita ubah gitu ya Mas Subhan ya. Ya. Nah, ini di workbook adalah panduan teman-teman untuk mengecek pada diri sendiri, bertanya pada diri sendiri mau yang bagaimana nanti, mau jadi apa sebenarnya. Nah, itu sudah dibagikan sebagai alat panduan, bisa digunakan, langsung ditulis. Nah, kemudian besok-besok dibaca lagi. Jika nggak cocok, ayo dibenahi itu, lingkungannya dibenahi. Jadi tadi cita-cita pengen punya Ferrari, tapi tinggalnya di komplek yang sempit. Ya, kita harus bergerak pindah dulu gitu loh. Jadi pengen jadi vice president yang gajinya sebulan 120 atau 130 juta per bulan. Ya, nggak mungkin bisa kerja di perusahaan yang sangat kecil yang hanya mentok di level tertentu gitu ya, misalnya. Jadi harus pindah ke tempat yang lain. Wah, untuk pindah ke tempat yang lain, maka saya butuh ilmu tambahan. Nah, itu ada capabilities, belajar. Saya harus punya ilmu apa? Nah, ditulis di workbook itu ya. Nah, ini sudah disiapkan workbooknya. Jadi kelas ini betul-betul kelas. Dan kelas ini saya namakan kelas master class karena Mas Subhan dengan sangat murah hati menjangkau kita, membagikan ilmunya yang sangat luar biasa dalam bentuk presentasi, dan ada workbook yang bisa membantu semuanya untuk langsung ditulis, langsung hands on ya. Jadi tidak hanya dibicarakan saja gitu Mas Subhan ya. Ya. Oke, kita sudah lewat waktunya ini sebenarnya. Ya. Apa mau gimana kita ini? Langsung aja ya. Ya, sedikit ya. Sedikit. Oke.
Nah, jadi apakah pertanyaan tuh kan, apakah sudah tahu bagaimana meningkatkan karir dengan cepat? Ini pertanyaan yang mungkin Anda pertanyakan dengan diri Anda gitu kan. Setelah kita belajar hari ini gitu ya, sudah tahu nggak kita? Kalau sudah tahu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita actionkan gitu? Tindakan kita apa gitu ya? Dengan yang tadi kita sharingkan, Anda boleh membuktikan sendiri, mempraktikkan sendiri. Jadi kan seperti apa ilmunya, seperti apa aplikasinya gitu ya. Nah, ini satu teman-teman ya. Jadi sebelum saya tutup ini ya, jadi ada satu saya mau info ada kelas saya ya yang mungkin lebih dalam gitu ya. Dan kelas saya ini insya Allah minggu depan ya Mas ya. Ya, minggu depan. Expand your personal power dan expand your life gitu ya. Jadi tingkatkan diri Anda, tingkatkan personal power Anda, maka tingkatlah kehidupan Anda gitu ya. Jadi di kelas ini selama 2 hari melalui Zoom gitu ya, kita akan sharing dan kita praktek gitu ya seperti apa. Jadi ada banyak interaktif di dalam sana. Saya melibatkan teman-teman sebagai peserta. Ini angkatan kedua ya. Jadi ada beberapa sudah yang kemarin lewat gitu ya, sudah ini ya. Dan ada beberapa juga yang mereka memberikan pengakuan lah. Ya ada lagi satu yang kebetulan lagi sibuk banget karena setelah expand dia expand banget jadi lupa apa segala macam gitu. Nah, ada satu Mas itu sampai sekarang dia coaching sama saya gitu kan. Pak kapan coaching? Jadi sampai sekarang tadinya nggak pede jadi pede, yang tadinya usaha dia datang sendiri usaha, malah ditawarin modal segala macam. Wow, luar biasa saya bilang. Itu benar-benar sampai dia tuh sekarang tuh malah membagi badannya yang agak susah tuh saking kebanyakan ininya sekarang gitu ya. Yang tadinya Setelah dia ikut kelas ini ya Mas ya. Iya, itu ada Mas Edi ya. Ini Mas Edi gitu. ini testimoni live ya. Ini benar-benar Ya, nyata testimoninya, teman-teman. itu Jadi saya sebagai yang menyaksikan sendiri ya. Jadi kelas nanti akan dibagikan workbook yang tebal, yang cukup 10 halaman workbooknya. Kita akan betul-betul dipandu tulis masing-masing, diminta menulis, diminta menjawab, diminta menggali semua pikiran kita saat di kelas. Kemudian setelah 2 hari kelas berlangsung, minggu depan Sabtu Minggu ini, kelas akan tetap dilanjutkan di grup WhatsApp dan Pak Subahan menerima konsultasi untuk coaching one on one gitu ya. Jadi one on one. Jadi itu saya sudah menyiapkan diri gitu ya. Jadi asal teman-teman aja yang siap gitu kan. Jadi saya perlu saya atau kamu yang siap gitu kan. Saya siap coachingnya. Jadi itu benar-benar menurut saya. Jadi kita bukan sekadar mengasih materi, tapi kita membantu untuk mensupport gitu ya. Jangan sampai mereka ikut tapi cuma sekedar itu. Nah, tinggal membangun gitu ya, membangun diri Anda. Mau nggak Anda mengekspan, meningkatkan kehidupan Anda, meningkatkan diri Anda? Itu pertanyaan, tanyakanlah kepada Anda. Dan apakah kita cuma pengen kayak gini doang, nggak meningkatlah secara diri, secara kehidupan? Itu pertanyaannya. Ya, jadi nanti next Mas, nanti ya kita apa yang kita pelajari gitu ya. Ini materinya gitu ya. Jadi materi expand your personal power, expand your life itu adalah bagaimana sih mekanisme kehidupan pribadi sebagai dasar acuan bertindak atau berperilaku gitu ya. Terus kita akan belajar mental emosi, bagaimana sebagai motor penggerak untuk menjalankan tugas di perusahaan ataupun di kehidupan. Terus kita ada punya pilihan, menentukan nasib, konsekuensi, dan resiko. Bagaimana? Seperti apa? Tanggung jawab dan membangun sikap mental, mengelola pikiran, perasaan secara profesional dan profesional. Seperti apa? Kita bangun. Karena kebanyakan ego gitu ya. Kebanyakan mengelola perasaan atau emosi gitu. Bagaimana kita berdaya minimal adalah naik ke level akal atau pikiran. Nanti yang next berikutnya adalah kalau di moto kita kan adalah body, mind, soul. Jadi dari body ke mind, dari mind nanti ke soul, lebih tinggi lagi. Jadi ini adalah fondasi, menurut saya fondasi untuk ke level lebih tinggi gitu. Nah, terus masalah-masalah seperti apa sih ketika terjadi masalah, apa yang harus saya lakukan, bagaimana pemecahannya gitu ya. Terus bagaimana keinginan, harapan, serta kemampuan agar masalah dapat diselesaikan. Seperti apa? Jadi caranya seperti apa gitu ya. Di ada polanya gitu ya, ada polanya. Terus kita bikin lagi menentukan hasil. Jadi step by step menentukan hasil, mulai dari persiapan sampai tindakan nyata. Jadi kan punya ini bagus tapi enggak, punya goal bagus tapi tidak melakukan persiapan dan tindakan ya sama nol besar. Banyak kan seperti itu gitu ya. Terus tadi membangun diri
seperti tadi nggak dapat kita pertajam, dan itu dapat secara detail kita akan kayak bilip, mungkin banyak bilip yang kita bongkar. Lanjut. Nah, ini saya singkat gitu ya, jadi Anda baca sendiri gitu ya. Jadi yang Anda ingin melepaskan emosi negatif gitu ya, menghambat karir, relasi. Nah, ini itu bukan saya nggak minta dia yang ngomong sendiri, itu bukan saya. Nah, dia ngomongnya seperti itu ya, sampai dia saking senangnya gitu, sampai pengen 2 hari nggak mau ketinggalan dia ikut gitu ya. Jadi ini luar biasa, padahal Mas Sirajudin ini sudah ikut ini macam-macam, dari pemberdayaan, terus akademi hipnoterapi, terus NLP apa segala macam, terus sampai ke spiritual, sampai ke consciousness gitu. Jadi setelah dapat ini juga, nah ini yang ini gitu. Artinya ilmunya ini kita applicable, kita melakukan action gitu ya. Jadi tindakan. Next, satu lagi nih mungkin testimoninya. Next, Mas. Ini dari Surabaya gitu ya. Jadi padahal dia nggak ada masalah gitu. Saya baik-baik saja. Kenapa jadi ikut gitu ya. Nah, jadi ketika dia ikut juga dia sudah mampu mengeluarkan ide dan tulisan, dia mulai gitu ya. Jadi dia sudah tahu, oh selama ini saya belajar cuma gini-gini doang, tidak melakukan gitu ya. Nah, jadi ini mungkin yang saya sampaikan ya kepada teman-teman yang pengen ikut join. Jadi Anda setelah ikut 2 hari, mungkin nanti kalau diperlukan kita review ya. Review misalnya seminggu, setelah itu boleh materi diulang misalnya, boleh tuh. Biasa saya siapkan kalau teman-teman mau, setelah 2 hari, 1 minggunya mungkin kita bikin review. Terus perlu lagi coaching one on one, kita one on one, jadi secara private kita dapat lakukan. Apa aja yang Anda mau coaching tuh bebas. Jadi mau masalah kayak, mau pengembangan kayak, mau apapun gitu. Jadi mau bisnis kayak, mau apapun. Jadi itu Anda benar-benar dikasih free gitu ya. Itu after sales saya, after yang kita inginkan. Saya sudah menyiapkan diri saya seperti itu. Tinggal Anda siap atau tidak. Seperti itu ya kan ininya. Oke. Ya, silakan Mas Heri, lanjut. Ya, itu link untuk mendaftar sudah saya ada di kolom chat. Silakan diklik, bisa langsung dilihat. Mendaftar juga bisa ke situ. Dan satu lagi pesan saya di sini, harga akan segera berubah besok. Jadi harganya masih harga early bird, yaitu hanya Rp300.000. Ini kelas apa ya Rp300.000? Yang tapi perubahannya dahsyat. Iya benar, berubahnya yang Anda bayar ya. Jadi gini, kalau saya bikin coaching itu sebenarnya kalau private itu 500.000, 1 kali coaching gitu ya 500.000. Ini Anda dapat 2 hari, habis itu coaching one on one, jadi nilainya seberapa ya? Jadi nggak ada apa-apanya lah menurut saya gitu. Jadi sorry ya, bukan saya ini, tapi Anda nilai saja sendiri nominal kalau Anda pakai hitungan. Tapi coba Anda gali. Ada teman yang tadi yang Mas Edi itu sampai pengen belajar properti. Ayo, kalau kamu siap, saya ajarin, saya bilang. Artinya sebenarnya di luar materi, saya akan ajarin gitu. Saya akan ajari mau bisnis, karena dia mau bisnis ekspor impor sekarang udah jalan, ketemu buyer katanya sudah ini. Nah, karena dia nggak mau mencari kosong waktunya, dia pengen bisnis properti. Ayo silakan, saya bilang. Kamu pelajari, nanti kita coaching lagi, saya bilang. Jadi seperti itu. Oke, silakan teman-teman bisa diklik linknya untuk kelas Expand Personal Power, Expand Your Life. Itu kita besok jam 12 siang kita akan ganti harganya ke Rp500.000. Hari ini sampai besok pagi masih Rp300.000 ya. Iya. Ini kelas batch kedua, itu testimoninya dari batch pertama udah luar biasa, dan terasa sendiri energinya saat di kelas, karena sampai meleng sedikit aja rugi gitu. Ya buktikan sendiri aja lah ya kayak gitu kan. Nah, jadi itu dia, buktikan sendiri. Oke, itu saja ya Mas Subhan ya. Ya, mungkin itu yang dari saya Mas. Teman-teman, terima kasih atas keikutsertaannya gitu. Sebentar, saya untuk kelas coba saya ingin putarkan videonya untuk teman-teman semua ya. Yeah.
Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Ditunggu di kelas Mas Uban Expand Your Personal Power, Expand Your Life minggu depan ya, Sabtu Minggu dari mulai 10 pagi sampai jam 3 sore. Tampaknya panjang, oh enggak. Ini kelas yang singkat, padat, dan langsung berpengaruh. Oke. Kita ucapkan terima kasih ya Mas Uban. Ya, Terima kasih terima pada kasih. teman-teman semua. Ya, yang Acara hadir ini ya. juga direkam, jadi nanti kita akan bagikan rekamannya. Sip. Ya. Terima kasih semua. Salam Oke, sejahtera, selamat pagi. Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sampai ketemu ya. Ya, terima kasih semuanya.